Selamat siang. Suaraku masuk? Ya, aman-aman. Oh, oke, terima kasih. Oke, sudah pukul berapa ya sekarang? 13.13. Oh, 13.13. Kita langsung mulai aja kali ya, teman-teman. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Webinar Jumpstart Our Dream Job Journey ini merupakan webinar pengembangan karir yang diselenggarakan oleh Peer Counselor CDC Visipol UGM. Nah, dengan menghadirkan Wisnu Murti sebagai narasumber. Nah, selama webinar pada siang hari ini, aku, Balia Galujihan, yang akan menjadi moderator dan memandu jalannya acara webinar kali ini. Oke, kita lihat udah ada berapa orang ya di dalam Zoom kita pada siang hari ini. Ini banyak banget ya. Ini sampai kayaknya ada yang nggak bisa join gitu, saking banyaknya. Teman-teman beruntung banget loh bisa join tepat waktu, karena ternyata ada beberapa orang teman kita yang tidak bisa join eh, karena udah penuh ya, udah full gitu. Jadi teman-teman sangat beruntung bisa bertemu dengan Mas Wisnu ya pada siang hari ini ya. Bisa ngobrol-ngobrol, bisa sharing dan sebagainya. Oke. Sebelum kita menyapa Mas Wisnu ya teman-teman, jadi kita ada launching majalah. Jadi Peers Counselor CDC Visipol UGM ini juga belakangan merancang sebuah majalah kesehatan mental. Nah, jadi rangkaian pertama ini adalah acara peluncuran majalah digital kita. Nah, dengan bangga kami mempersembahkan majalah digital Me Health seri karir edisi Mei 2022. Um, Tampil lebih fresh tentu saja. Terus mana nih Mas? Aku pengen nunjukin ke teman-teman majalah kita nih. Bisa dikasih link ininya, link apa? QR-nya. Oke, itu ada scan di sana ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa langsung scan buat ngelihat majalah kita tuh bakal seperti apa gitu. Oke, ada QR code-nya di situ. Teman-teman bisa langsung scan aja. Nah, nanti bakal ada giveaway e-wallet sebesar 100.000 untuk 2 orang terbaik yang mereview salah satu artikel majalah Me Health seri karir edisi Mei 2022. Nah, jangan lupa hasil review dapat di-upload di story Instagramnya teman-teman ya, dengan menandai akun kami @cdcvisipolugm, dan kami bakal tunggu hasil review terbaik teman-teman hingga 29 Mei pukul 23.59. Nah, teman-teman, karena hari ini kita bakal membahas soal jumpstart apa ya? Ayo jumpstart apa ya? Jumpstart our dream job journey, ya kan? Nah, pada majalah kita ini juga di bagian pertama bahkan itu sudah membahas tentang tantangan yang dialami oleh fresh graduate dalam mencari pekerjaan. Itu di bagian satu, teman-teman kalau bisa lihat sekarang, mungkin ada di bagian satu tantangan seorang fresh graduate dalam mencari pekerjaan. Di situ dijelasin tuh kayak gimana sih kita seorang fresh graduate ini sangat sulit mencari pekerjaan sampai akhirnya kita mencari pekerjaan yang mungkin berbeda dengan bidang ilmu yang kita tekuni sebelumnya. Jadi banyak banget tantangannya teman-teman. Kadang ada yang mulus-mulus aja, ada yang banyak obstacle-obstacle-nya karena ternyata bidang ilmu yang kita pelajari sebelumnya ternyata berpengaruh juga tuh dengan kinerja kita dalam bidang pekerjaan yang akan kita ambil nantinya gitu. Nah, di situ dijelasin kenapa sih tantangan itu ada yang sebagainya kayak gitu. Jadi teman-teman bisa lihat aja majalahnya, terreview, habis di-review di-upload di Instagram teman-teman di story. Habis itu jangan lupa tag kita biar bisa dapat e-wallet sebesar 100.000 untuk 2 orang terbaik. Oke, kita langsung aja ya. Aku tahu banget pasti teman-teman udah nggak sabar buat ketemu sama Mas Wisnu Murti gitu. Nah, jadi Mas Wisnu Murti ini teman-teman adalah seorang senior logistics specialist at Amazon Web Services and TikTok content creator gitu. Jadi mungkin teman-teman yang juga apa namanya udah ngefollow Mas Wisnu Murti di TikTok, mungkin udah sangat tahu Mas Wisnu ya, gimana orangnya, gimana serunya, gimana banyak ilmunya gitu. Nah, hari ini Mas Wisnu dengan sangat senang hati mau berbagi sama kita gitu. Jadi mungkin kita bisa langsung aja
Oke, kita bisa langsung aja ya, teman-teman, untuk menyapa Mas Wisnu. Mana nih, Mas Wisnu nih? Oh, kita mau lihat ini dulu, guys. Oh, udah ada Mas Wisnu di sini? Mas Halo, Wisnu, halo. oke, oke, Mas Halo, Wisnu. halo, 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 halo. Halo, Mas Wisnu. Gimana kabarnya, Mas? Baik, Balia. Gimana kabarnya, Balia dan teman-teman Baik semua? juga, Mas. Baik banget. Oke. Mumpung sekarang udah nggak pakai masker lagi ya, Mas. Kita udah oke deh. Kita udah Nah, nggak pakai masker gitu nggak sih iya, aturannya? kan? Ya, emang kan kita di dalam ruangan masing-masing. Oh Ngapain iya, pakai masker? betul, betul Pakainya sekali. masker buat skincare adanya nanti. Oh iya, benar-benar biar glowing ya, biar Iya, orang-orang glowing in the dark, biar kayak glowing in kunang-kunang the ya. dark. Mas Wisnu. Oke, Siapa kita tuh? nggak tahu siapa ya. Siapa itu? Oke, kita bisa langsung aja kali ya, Mas. Udah kita Oh, cukup. oke, oke. Ini, mohon maaf, di dalam peserta ini tidak ada dosen kan ya? Tidak, insya Oh, Allah. amin. Oke, Oke, mungkin oke. Jadi, silakan langsung aja. salam kenal semuanya. Yang belum tahu perkenalan dulu, nama saya Wisnu. Tapi di slide PPT udah ada perkenalannya sih. Jadi sebenarnya aku nggak prepare PPT yang gimana-gimana, karena aku tahu kalau misalkan seminar itu sebenarnya kebanyakan kalau seminar-seminar di kampus tuh boring gitu nggak sih dengan presentasi-presentasi yang ada gitu. Nah, dulu juga saya termasuk salah satu orang yang males ikut seminar-seminar. Tapi kalau misalkan ada sertifikatnya dikejar-kejar gitu. Padahal kalau pas kita kerja, sertifikat tuh nggak berguna, guys. Nggak ada company satupun yang kayak nanyain, kamu punya sertifikat seminar apa gitu, nggak ada. Bisa lihat ini nggak, apa namanya, layar PPT aku? Bisa, Mas, kelihatan banget. Oke, bentar ya. Full screen nggak lihatnya? Kalau sekarang nih aku share screen. Iya, full screen. Oke, oke. Nah, jadi ini beberapa slide yang aku siapin. Cuma ada mungkin sekitar 6 atau ya 6 slide paling. Enggak, paling intinya cuma ada 5 atau 4 slide gitu lah. Nah, jadi pengennya aku sih lebih ke arah kita ngobrol-ngobrol aja, sharing-sharing juga pengalaman dari aku. Dan aku nggak bilang bahwa yang aku sampaikan hari ini adalah benar, maksudnya sepenuhnya benar dan lain sebagainya. Ini cuma dari aku sendiri itu coba untuk sharing yang aku alamin waktu dari dulu sampai sekarang bekerja dari zaman kuliah gitu ya. Nah, karena kemarin itu briefnya itu dari Rizky itu bilang bahwa ini temanya itu bakal kayak yang tadi disampaikan oleh Balia juga, lebih ke kayak banyak banget sekarang itu orang yang memilih karir itu tidak sesuai dengan background pendidikannya gitu ya. Misalkan pendidikannya tentang ilmu nujum, terus habis itu dia kerjanya di bank, itu kan kayak nggak nyambung. Nah, as you may know, jadi dari slide-nya aja udah kelihatan bahwa aku adalah seorang Potterhead juga. Jadi emang aku bikin temanya hari ini Harry Potter karena semalam lagi iseng aja gitu coba-coba bikin slide. Dan emang slide-nya simple juga sih, jadi gampang juga dibikin gitu kan. Nah, di sini aku kasih judulnya tuh sebagai career shifter. Jadi apa namanya, career shifter adalah gimana kita tuh emang orang yang kita tuh bisa loh merubah-rubah karir kita sesuai dengan keinginan kita. Even though kita tuh pendidikannya, background-nya tuh beda sama karir yang kita pengenin gitu. Jadi you are the only one who define your own career. Jadi emang dirimu sendirilah yang sebenarnya harusnya menentukan karirmu tuh mau kemana gitu. Nah, kenalan sedikit dari aku. Jadi namaku Wisnu, Wisnu Murti. Kalian bisa panggil aku Wisnu. Dan di sosial media you can find me at Murti WS, TikTok, Instagram, Twitter. Tapi I'm not like nggak aktif di Twitter sebenarnya. Terus dari segi pendidikan, saya menempuh pendidikan di terakhir Universitas Gadjah Mada as a chemical engineer. Jadi memang basicnya adalah teknik kimia gitu ya, anak teknik gitu, dan itu di tahun 2012 sampai 2016. Kemudian di tahun 2016 nah, di tahun 2016 akhirnya setelah lulus itu sempat join di Denon Indonesia as a management trainee. Jadi kalau misalnya kalian familiar dengan manajemen trainee namanya STAR, MT Star dulu tuh MT Star gitu ya. Nah, dulu sempat join MT Star, yang sekarang programnya kayaknya di Denon udah berubah jadi Star aja gitu ya. Nah, itu sempat join ke sana di bidang manufacturing-nya. Jadi di engineering and production. Jadi emang relate banget sama teknik kimia gitu. Terus kemudian di tahun 2017 setelah itu nggak sampai 6 bulan saya di Denon Indonesia,
as a management trainee. Jadi even programnya aja belum lulus gitu ya. Akhirnya aku cabut ke Unilever Indonesia. Nah, di Unilever Indonesia ini di-hire as a assistant logistic manager, terus kemudian di sana lumayan lama, setelah sekitar 1,5 tahun promoted ke senior, kemudian setelah 4 tahun akhirnya memutuskan untuk cabut lagi ke company yang baru yang di mana saya bekerja sekarang di Amazon Web Service as a logistics specialist gitu. Jadi emang kalau bisa dilihat dari background-nya teknik kimia, terus kemudian awal karir itu sesuai dengan teknik kimia, sebenarnya nggak terlalu sesuai banget sih, tapi at least itu tuh masih di bidang engineering and manufacturing juga. Terus di logistik itu benar-benar di Unilever itu benar-benar udah completely different, udah nggak nyentuh teknik kimia sama sekali sampai sekarang. Dan semoga kedepannya juga tidak menyentuh teknik kimia lagi ya. Oke, terus apalagi ya? Mungkin sedikit ini juga trivia juga. Jadi aku punya beberapa hobi juga, little bit about me. Alors, je parle un peu français parce que j'étudie français dans le lycée. Jadi aku belajar bahasa Prancis juga sebagai hobi juga gitu. Sekarang sih masih di awal-awal gitu ya, masih awal-awal banget. Dan di samping Spanyol juga aprendo Spanyol karena memang me encanta la canción en español, jadi memang suka lagu-lagu bahasa Spanyol, otomatis juga ternyata grammarnya Spanyol sama Prancis itu mirip-mirip, jadi udah belajar sekalian gitu. Sama satu lagi, 저는 방탄 소년단 좋아해서 한국어를 공부했어요. Jadi memang sedikit belajar bahasa Korea juga karena memang awalnya lebih suka ke Bangtan Soyeondan, terus habis itu kayak lebih kayaknya lebih seru nih belajar bahasa Korea gitu, cuma iseng-iseng doang gitu. Jadi itu sedikit hobiku yang aku jalanin sekarang dan menurutku lumayan bagus sih hobiku. Jadi semoga aja bisa konsisten. Cuman sekarang memang susah konsistennya karena waktu dan lain sebagainya gitu sih teman-teman. Oke, sekian presentasi saya. Terima kasih. Enggak ya, enggak masa cuma 2 slide doang. Kita belum nyampe intinya nih. Nah, kita lanjut ke next-nya ya. Jadi next-nya itu apa? Jadi ini sebenarnya cuma gambaran sebenarnya apa sih yang menyebabkan orang tuh kayak aku ganti karir aja gitu kan. So, kalau ganti agama kan agak repot ngurus ke KTP kan. Tapi kalau ganti karir kan sebenarnya nggak ngaruh ke dokumentasi apa-apa. Ini semua lebih ke masa depan kalian gitu kan. Nah sebenarnya ada beberapa yang dari pengalamanku ya, mungkin ada beberapa alasan lainnya gitu. Selain yang aku paparin di slide ini. Cuman kalau based on pengalamanku sama teman-temanku itu sebenarnya ada 2 tipe nih orang yang ganti karir. Satu emang karena terpaksa. Yang kedua memang karena voluntary. Jadi dia tuh ya udah aku pengen ganti karir gitu. Tapi kalau yang terpaksa itu tuh ada beberapa hal juga, kayak misalkan nggak ada job yang available, misalkan aku anak teknik kimia nih, supposedly aku tuh join company manufacturer gitu, misalkan pabrik pupuk gitu, atau misalkan oil and gas deh, itu kan masih related gitu kan. Tapi waktu zamanku, itu memang dulu waktu aku kuliah itu, wah anaknya oil and gas banget lah. Paper yang aku publish, paper yang aku ikuti lomba itu kebanyakan tuh tentang oil and gas, karena memang dulu pengen banget masuk oil and gas. Tapi ternyata ketika aku lulus tahun 2016, yang namanya oil and gas itu turun banget. Jadi mereka itu bahkan nggak ada hiring, nggak ada posisi yang ditawarkan ke fresh graduate gitu. Yang satu-satunya company oil and gas yang waktu itu buka waktu zamanku lulus adalah company oil and gas BUMN. And somehow aku tuh nggak prefer kerja di BUMN. Jadi otomatis waktu itu, oh ya udah berarti nggak ada opsi untuk oil and gas. Nah, akhirnya kan something yang kalian tuh pengen sesuai dengan jurusan kalian nggak bisa karena nggak ada job yang available gitu kan. Terus kemudian ada juga yang demanding parents. Jadi ini orang tua yang suka memaksakan kehendak gitu ya. Jadi kebanyakan ada sih beberapa orang tua dari teman aku tuh yang pengen anaknya itu jadi PNS gitu kan. Udah kuliah teknik kimia disuruh jadi tentara. Itu terlalu berlebihan sih. Tapi kebanyakan tuh jadi PNS gitu kayak. PNS is the ultimate goal lah of their life gitu. Tapi akhirnya temenku juga ada yang akhirnya kayak ya udahlah kita daftar dan kementerian yang didaftar pun Kementerian Keuangan, Kementerian luar negeri gitu. Jadi emang jauh banget dibandingkan sama background education-nya dia gitu.
Tapi apakah ini salah? Enggak ada yang salah. Dari orang yang memilih karir berbeda dengan background-nya karena terpaksa, itu juga nggak ada yang salah. Kemudian kalau misalkan voluntary itu biasanya emang tahu passion-nya dia, gitu. Misalkan ternyata pas kuliah itu nggak terlalu passion di bidang misalkan kuliahnya tentang hukum gitu ya, ternyata nggak terlalu passion di bidang hukum, malah lebih seneng ngedanus jualan risol mayo gitu ya, jadi lebih milih kayak udahlah aku masuk marketing aja gitu, jadinya dia lebih milih marketing gitu karena memang voluntary dari dianya sendiri emang pengen gitu. Nah jadi kalian bisa tahu lah nanti kalau misalkan kalian termasuk salah satu career shifter, kalian kira-kira yang mana nih? Semuanya nggak ada yang salah, cuman memang yang terpaksa itu kadang-kadang tuh di awal-awal emang agak berat karena ya kita dipaksa melakukan hal yang sebenarnya kita nggak terlalu mau gitu. Tapi anyway, yang perlu ditekankan adalah semua hal di dunia ini tuh bisa dipelajari dan nggak ibaratnya kan orang kan kadang-kadang takut kayak aduh nanti kalau misalkan aku kuliahnya teknik kimia terus kemudian kerjanya misalkan jadi peternak undur-undur gitu, itu kan kayak jauh banget kan. Tapi apakah aku tuh akan bertahan gitu jadi peternak undur-undur? Apakah karirku tuh akan bagus jadi peternak undur-undur? Well, kita nggak pernah tahu, dan semua itu tuh bisa dipelajari asalkan kamu tuh konsisten dan jadi nggak perlu takut gitu ketika kalian dapat misalkan rezekinya emang di situ, dan nggak perlu takut untuk kayak aduh nggak sesuai background nih nanti bakal susah dan sebagainya. Enggak, everything you can learn everything actually in this world. Oke, nanti sesi tanya jawabnya kita geser ke belakang aja ya, jangan sekarang. Jadi aku selesaiin dulu presentasinya. Ini nggak akan lama kok guys. Nah, lanjut. Jadi yang kedua itu aku pengen share juga gimana caranya kamu tuh nantinya abis lulus tuh mau ngapain gitu. Jadi ini adalah tentang define your career. Jadi yang seperti yang aku bilang, sebenarnya kamu sendiri adalah orang yang menentukan karir kamu tuh mau di mana gitu. Nah, yang pertama itu tentang study and research. Nah, study and research ini sebenarnya lebih relevan untuk anak-anak yang mungkin masih SMA gitu ya, maksudnya belum terlanjur kuliah gitu kan, atau bahkan nantinya mau S2 gitu. Jadi memang harusnya sih, ini juga kejadian di aku juga dulu nggak melakukan hal ini gitu. Harusnya tuh ketika kalian mendefine, oh aku mau belajar, aku mau masuk jurusan teknik kimia nih karena aku mau jadi engineer misalkan di manufacture apa gitu. Jadi itu udah di-prepare dari awal gitu. Jadi studinya apa, terus kemudian kalian research juga. Jadi sebelum milih study itu kalian research sebenarnya peluangnya bakal di mana aja sih, dan kalian tuh bakal suka nggak sih gitu di dunia itu gitu. Jadi study and research ini lumayan penting gitu. Dan apa yang terjadi kalau misalkan udah terlanjur, misalkan udah semester 3, IPK-nya 2 gitu kan. Itu gimana kalau misalkan mau mau pindah juga susah gitu. Tapi sebenarnya kalau misalkan masih bisa pindah, misalkan kalian in certain point itu nggak bisa bertahan di suatu kampus gitu ya, dengan pressure yang ada gitu mengenai studi dan studinya juga gitu. Jadi banyak dari teman-teman aku dulu tuh mencoba untuk ya udah mereka bertahan 1 semester 2 semester, ketika mereka found out like oh ini bukan gua banget sih gitu, apalagi academically mereka itu nggak bagus di studi itu, akhirnya mereka coba untuk cabut ke departemen lain atau ke fakultas lain gitu untuk nyoba belajar hal yang mereka sukai, dan turns out hasilnya juga bagus gitu. Mereka bisa bertahan di sana, bisa dapat IPK yang bagus, lulusnya juga lebih cepat gitu. Jadi mereka juga bisa dapat karir yang sesuai dengan mereka inginkan. Jadi memang study sama research itu penting banget buat define awalnya tuh background kalian tuh mau apa gitu. Tapi kalau misalkan dulu aku tuh kondisinya adalah tipikal orang yang memang pas masuk teknik kimia itu cuma masalah gengsi-gengsian. Jadi emang dulu tuh kayak oke, kita ranking UGM tuh jurusan IPA tuh dari atas sampai bawah tuh apa, ternyata paling atas kan kedokteran ya. Dan aku bukan tipikal orang yang mau jadi dokter. Terus kemudian yang kedua itu teknik kimia. Jadi ya udah aku masuk teknik kimia dengan harapan ketika orang nanya gitu kayak nu kuliah apa? Teknik kimia UGM gitu. Jadi kesannya keren gitu. Padahal ternyata pas aku masuk semester 1, semester 2 itu karena pelajarannya masih kayak fisika, kimia, matematik gitu masih suka gitu. Jadi masih oke lah. Tapi ketika udah semester 5, semester 6 itu udah mulai ada praktikalnya, jadi udah mulai ada praktis-praktisnya kayak ke industri dan sebagainya, ternyata nggak suka gitu, kan udah terlambat banget kan. Dan waktu itu memang
apa namanya, bukan suatu pilihan buat aku untuk pindah ke departemen lain gitu. Yang aku lakukan apa, ya udah coba aja semaksimal mungkin, berusaha aja mencoba untuk bertanggung jawab di situ. Ya udah, nanti untuk masalah karir kita coba shifting ke tempat lain gitu kalau misalkan emang nggak mau di pabrik gitu. Yang kedua itu mengenai supporting activities. Nah, ini juga yang perlu di-define juga ketika kalian kuliah. Kan banyak banget tuh kayak orang-orang yang istilahnya tuh lebih ke arah FOMO kalau ikut organisasi gitu. Wah, aku mau ikut BEM aja, aku mau demo, mau apa namanya, membela rakyat dan lain sebagainya. It's good, tapi perlu diperhatikan juga kalau misalkan purpose kalian itu ikut organisasi untuk menambah soft skill, kalian tuh juga harus perhatiin sebenarnya soft skill apa sih yang kalian butuh gitu. Jadi jangan sampai kalian tuh cuma ikut-ikutan temen aja gitu. Cuma pengen kayak, oh itu organisasi jaketnya bagus tuh gitu, bolehlah kita join gitu. Tapi sebenarnya lebih ke arah kalian tuh tujuannya ikut organisasi itu apa gitu, atau misalkan ikut kegiatan lain, misalkan lomba dan lain sebagainya gitu. Kalau lomba dan lain sebagainya sebenarnya misalkan kalian ikut lombanya olahraga itu nggak apa-apa sih, tapi kalau yang lebih penting sebenarnya itu kayak lebih ke arah organisasi sih. Kadang-kadang orang-orang tuh ikut organisasi itu cuma ikut-ikutan, padahal sebenarnya di situ tuh banyak banget hal yang bisa kalian pelajari gitu. Misalkan dulu emang aku lebih suka kegiatan-kegiatan sosial gitu. Jadi aku ikut organisasi itu kecil, aku ikut organisasi itu nggak gede, cuma keluarga mahasiswa dan itu pun cuma staff di salah satu bidangnya gitu. Waktu itu handle untuk apa namanya, ceritanya departemen sosialnya gitulah di situ gitu. Dan yang aku pengen waktu itu adalah, oh ya udah aku pengen handle at least salah satu project yang ada deh gitu. Akhirnya waktu itu aku bilang ke ketuanya, aku pengen handle suatu project, akhirnya dikasih salah satu project untuk apa namanya, handle namanya programnya itu adik asuh, jadi pakai H ya. Adik asuh ini adalah kita coba untuk voluntary memprovide economically sama academically kepada 10 anak yang dekat-dekat situ SD-nya gitu, yang emang apa namanya, butuh bantuan gitu. Dan itu emang aku senang ngejalaninya, dan turns out aku tuh dapat banyak banget pelajaran dari situ, dari mulai segi leadership, kalian diasah leadership tuh apa sih, kayak ya gimana caranya kita trust apa namanya, kelompok yang kita pimpin gitu. Misalkan gimana caranya sih kita dipercaya sama mereka gitu, gimana sih caranya kita mencoba mengkoordinasi suatu event, itu juga penting banget, dan itu tuh ngasah soft skill-ku secara nggak langsung gitu. Jadi memang apa namanya, for example ya, kalau misalkan contoh, kalau kalian tuh passion-nya tuh di bidang marketing gitu, terus kalian ikut organisasinya itu, misalkan organisasinya itu sesuatu hal yang berkaitan dengan misalkan kayak education, terus kemudian kayak seminar-seminar dan lain sebagainya gitu, jadi panitia di situ, I think it's not nggak akan kayak membuat kalian itu dapat soft skill yang kalian butuhin di bidang marketing gitu. Kalau misalkan marketing itu butuhnya apa sih? Misalkan anak-anak marketing itu biasanya tuh punya skill persuasive communication. Ya mungkin kalian bisa ikut lomba misalkan debate gitu, debate society gitu kan. Kalau orang-orang debate kan mereka komunikasinya kan harus persuasif banget, harus kayak ngajak biar orang tuh percaya dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau bisa kalian ikut supporting activities yang memang menunjang karir kalian ke depannya. Gitu. Sama yang ketiga itu define your passion. Ini juga nggak kalah penting. Jadi ketika kalian kuliah gitu ya, kalian tuh ngelihat bahwa sebenarnya passionku di mana sih gitu. Dan ini sebenarnya berlaku bukan cuma buat anak kuliah sih. Misalkan kalian pas kuliah itu buka usaha gitu, dagang. Misalkan dagang risol mayo deh, ternyata lakunya keras banget nih gitu kan, sampai seluruh penjuru dunia tuh beli risol mayo kamu gitu. Berarti kan dan kamu tuh seneng ngelakuin itu. Jadi passion itu menurutku tuh adalah something yang kalian tuh suka ngelakuinnya, you love to do that, and in other hand you also good at that gitu. Jadi maksudnya kayak kalian tuh oke juga gitu ngelakuinnya. Kalian bagus di situ dan kalian tuh suka banget ngelakuin itu. Itu yang menurutku tuh bisa jadi passion kalian. Dan misalkan jualan risol mayo tuh jadi passion kalian gitu. Kalian suka banget jualan risol mayo, kalian laku banget tuh jualannya. Kalau misalkan kalian passion-nya di situ, ya udah kalian bisa apa namanya, mulai dari situ kalian coba create apa istilahnya tuh step by step-nya gitu. Apa aja sih yang harus dilakuin, bisa nanti usahanya semakin gede dan sebagainya gitu. Jadi define dulu your passion tuh apa. Along the way kalian bakal nemu kok gitu. Kalau misalkan dulu kan aku bilang bahwa masuk teknik kimia tuh sebenarnya nggak ada istilahnya tuh nggak ada cenderungan, nggak ada tujuan pastinya gitu. Ini mau ngapain? Teknik kimia tuh mau ngapain gitu. Tapi along the way ternyata
aku merasa bahwa teknik kimia itu bukan passion-ku gitu, bukan something yang aku suka gitu. Aku nggak suka banget sama dunia teknik kimia when it comes to career ya, maksudnya when it comes to kerjaan gitu. Tapi in other hand, waktu itu juga belum nemu sih apa yang bakal aku lakuin setelah lulus. Jadi waktu itu lebih ke arah ngikut aja alirannya gitu. Dan ternyata nemunya tuh udah justru malah pas udah kerja gitu. Jadi sebenarnya nggak ada yang salah juga guys. Kapan kalian nemu passion kalian. Tapi set your goal aja, kalian tuh goalnya apa. Kalau dulu aku biarpun nggak suka teknik kimia, aku tuh dulu goalnya pokoknya pengen masuk multinational company. Regardless multinational company-nya apa, pokoknya company yang base-nya di Europe atau di US, itu aku pengen masuk ke situ gitu. Jadi waktu itu emang yang waktu ada pendaftaran, abis lulus, karir fair gitu-gitu, itu nggak, kalau misalkan aku tuh nggak pernah daftar company lokal, karena memang tujuannya, goalnya adalah company, multinational company yang base-nya di Europe atau di US. Dan waktu itu apakah istilahnya tuh kayak posisinya itu matters, kayak misalkan, oh aku harus di bagian supply chain nih gitu. Dulu nggak ada kepikiran sama sekali. Waktu itu karena passionnya tuh belum dapat, pokoknya aku tuh pengennya multinational company. Posisinya apapun terserah, mau dikasih di HR juga terserah. Yang penting aku dapat di multinational company. Waktu itu goals-nya kayak gitu. Dan waktu itu belum ada passion sama sekali. Karena oil and gas itu collapse, jadi ya udah gitu kan, pasrah aja. Nah, itu untuk define your career, kita lanjut ke preparation-nya, ke persiapannya. Sebenarnya persiapannya apa aja sih yang penting gitu kan. Nah, sebenarnya yang penting buat kalian adalah harus be responsible and commit to your decision. Jadi memang ketika kalian, misalkan kuliah gitu kan, misalkan kalian kuliah, menurutku, sebagai mahasiswa itu memang harus udah menjadi tanggung jawab kalian itu untuk belajar gitu. Jadi memang, jangan sampai ketika kalian tuh kuliah, kalian tuh kayak, males-malesan atau kayak ya udahlah, nggak passion nih di sini, ya udahlah nggak usah ditelanjutin kuliahnya. Well, itu akan jatuh di commit your decision. Jadi kalau misalkan kalian gini, banyak kok orang di luar sana yang nggak kuliah tapi sukses. Ya, itu yang lu lihat. Jadi sebagian besar itu orang yang nggak selesai studinya juga biasanya itu susah dapat pekerjaan dan juga kemudian leading-nya kemana ke karir kalian juga akan susah gitu. Tapi bukan berarti putus kuliah itu suatu hal yang nggak bagus gitu. Kalau misalkan nih, jadi ada beberapa success story yang kalian bisa baca juga. Jadi ada beberapa orang yang memang putus kuliah, itu decision mereka, tapi mereka tuh commit. Artinya tuh komitmennya tuh tinggi gitu, bahwa oh ya udah keputusanku selesai kuliah nggak aku lanjutin, tapi aku komit untuk ngelakuin hal yang memang aku lebih suka dibandingkan aku kuliah gitu. Jadi aku menekankan bahwa nggak kuliah itu nggak masalah. Asalkan memang kamu tuh punya alternatif lain dan kalian itu memang komit juga dengan decision kalian. Jadi every single decision that you make it matters dan kalian tuh harus komit di situ gitu. Jadi aku saranin untuk preparation-nya itu harus be responsible kalau kalian mau lanjutin kuliah atau studi kalian, atau misalkan yang mau SMA, at least lulus SMA, atau misalkan yang kalian masih SMK juga harus lulus SMK gitu. Jadi itu be responsible. Kalau misalkan kalian memutuskan kayak, oh ya enggak di stop aja, ini kuliah justru mengganggu, dan komit. Misalkan kamu mau buka usaha, ya udah kamu pasang komitmenmu di sini, jangan sampai kamu udah nggak kuliah, terus habis itu putus kuliah nih, terus tiba-tiba nggak ada planning apa-apa, ya itu lumayan mengkhawatirkan sih. Yang kedua, networking juga penting. Jadi yang namanya networking ini nggak harus kalian itu pintar bersilat lidah gitu ya dengan orang-orang penting. Bahkan teman kalian itu juga bisa dibilang sebagai network kalian gitu. Dan kita nggak pernah tahu di masa depan itu apa yang mereka bisa bantu ke kalian dan kalian bisa bantu ke mereka juga gitu. Jadi networking ini penting, jaga relationship gitu. Jadi jangan kayak apa sih namanya? Satu, jangan underestimate orang lain, sama yang kedua itu jangan sampai kita itu istilahnya itu orang yang apatis lah gitu, kayak ya udah lo gue gitu. Tapi when it comes to dunia karir ini sebenarnya networking itu penting banget. Atau kalau misalkan kalian udah masuk ke dunia kerja gitu kan, kalian udah masuk ke dunia kerja, terus kemudian kalian somehow impression-nya tuh kurang baik di lingkungan kerja, uh, jangan sampai kayak gitu, karena kita nggak pernah tahu di masa depan itu siapa yang bakal ngebantu kita, siapa yang bisa ngebantu kita, dan siapa juga yang istilahnya itu akan jadi atasan kita dan lain sebagainya. Mungkin sekarang itu teman-teman rekan kerjamu tuh teman sebaya gitu, tapi di karir, siapa tahu karir dia lebih bagus atau karir kita lebih bagus, kita bisa nolong satu sama lain gitu.
Nah, itu yang pentingnya networking. Atau misalkan networking yang jadi contoh juga, misalkan kita itu kalau di company itu banyak beberapa namanya referral. Jadi kayak kita tuh bisa ngerekomendasiin teman kita sendiri nih untuk masuk perusahaan kita gitu. Karena itu sesuatu yang ibaratnya kalau misalkan kita tuh bukan nggak saling kenal sih, ibaratnya kita tuh nggak saling berhubungan baik, otomatis kan ya siapa yang mau bantuin kita gitu. Kalau misalkan kita mau masuk, kan misalkan kita itu pengen masuk, kalau di teknik kimia UGM tuh kita punya kayak pengen punya kayak database gitu, di mana ketika kita mau masuk suatu perusahaan, kita tuh bisa lihat alumni kita siapa aja sih gitu, alumni kita yang ada di situ siapa aja sih, dan kita bisa kontak mereka, apakah ada opportunity, kira-kira preparation-nya apa aja buat masuk ke sana dan lain sebagainya. Jadi penting banget yang namanya networking. Terus yang ketiga, of course, right supporting activities yang tadi aku bilang. Jadi kalian pilih aktivitas itu yang tepat untuk untuk develop karir kalian ke depannya. Dan kalau zaman sekarang itu banyak banget anak-anak yang ngelakuin internship di luar di luar kurikulum kampus gitu. Kalau dulu kan zamanku itu ada 2 SKS wajib untuk internship, dan ya udah, kita internship itu cuma semata-mata untuk ngelengkapin nilai di dalam transkrip kita gitu. Tapi sekarang banyak banget anak-anak tuh yang coba untuk internship di luar program kampus, kayak misalkan kalian tuh pas liburan, kalian coba internship di mana, itu sebenarnya hal yang bagus banget. Karena ketika kalian tuh punya pengalaman kerja, pas kalian fresh graduate, otomatis perusahaan pun akan mikirnya adalah, oh nih anak udah punya etos kerja, karena mereka udah berpengalaman. Even though sebenarnya pekerjaan kalian tuh nggak relate sama pekerjaan yang kalian daftar gitu, tapi at least perusahaan tuh akan ngelihatnya adalah, oh nih anak udah pernah kerja, berarti mereka tahu lah istilahnya etos kerja tuh kayak gimana, terus pace-nya tuh harus kayak gimana. Karena basically orang kerja sama orang kuliah itu beda banget gitu. Jadi kalau bisa kalian cari aktivitas-aktivitas yang memang akan menunjang ke arah karir kalian mau kemana gitu. Nah, ini last slide, jadi karir tips dari aku. Yang pertama itu perkaya portofolio atau CV atau resume. Jadi yang aku bilang tadi, kegiatan-kegiatan kalian itu tuh usahakan itu yang istilahnya itu bisa menjual gitu. Jadi portofolio atau CV kalian itu atau resume kalian itu bisa dilihat itu impresinya itu bagus ke perusahaan-perusahaan yang kalian mau daftar gitu ya. Tapi untuk teman-teman yang mau jadi entrepreneur, karena kayaknya portofolio atau CV atau resume itu nggak penting at all buat kalian ya. Kalian yang penting passionate aja di bidang yang kalian mau geluti, dan pasti berusaha ya pasti nanti akan sukses gitu. Jadi portofolio, CV, dan resume ini khusus anak-anak yang emang mau lanjut ke karirnya ke suatu perusahaan gitu ya. Terus kemudian interview practice itu juga penting. Jadi kalau sedikit tips dari aku, kalau dulu itu memang karena goalsku adalah daftar di perusahaan multinational company, jadi most of the interview, I think all of the interviews that I've been through are conducted in English. Jadi semua interview yang pernah aku jalani itu semuanya dalam bahasa Inggris gitu. Jadi otomatis karena waktu itu juga kita kan kadang-kadang biarpun kita udah lancar ngomong dan lain sebagainya, public speaking kita udah belajar dan lain sebagainya, kadang-kadang kan kita kan ngerasa nervous ya kalau misalnya ketemu orang atau ngomong ke orang yang kita tuh belum tahu gitu. Jadi interview practice ini penting. Salah satu tipsnya yang aku waktu itu lakuin adalah aku tuh nyoba kalau misalkan pertanyaan-pertanyaan yang teknikal itu kita nggak bisa nebak gitu. Kayak misalkan pertanyaan waktu itu sempat di Unilever Indonesia, even though posisinya itu sebagai logistik, waktu itu aku ditanya tentang gimana caranya ngerancang ammonia converter. Jadi ammonia converter itu salah satu alat lah di teknik kimia gitu. Kalian nggak akan ngerti kalau bukan anak teknik kimia, nggak ada yang bercanda. Tapi ya intinya tuh itu tuh technical banget tentang teknik kimia gitu. Dan itu kan kita nggak bisa nebak ya, kita mau ditanya apa nih teknikalnya gitu kan. Dan turns out waktu itu sebenarnya kan posisinya as a logistik. Jadi mikirnya waktu itu teknikalnya pasti tentang logistik. Ternyata enggak. Mereka itu bukan nyari orang yang kayak jago di logistik. Emang mereka mau nge-hire fresh graduate. Jadi mereka tuh melihatnya adalah nih anak itu dalam bidangnya jago apa enggak gitu. Jadi waktu itu ditanyanya malah justru pertanyaan tentang teknik kimia. Nah, terus ada beberapa pertanyaan basic yang sebenarnya kalian itu bisa latihan dulu, kayak misalkan introduction, kayak misalkan kayak belajar dari segi memperkenalkan diri, dari nama, terus kemudian kegiatan pas kuliah apa dan lain sebagainya. Itu tuh kalian bisa latihan dulu. Terus pertanyaan-pertanyaan kayak kelebihan, kelemahan itu sering ditanyakan. Jadi
Pokoknya banyaklah common questions yang sering banget ditanyain di interview yang kalian tuh bisa latihan dulu. Kalian bikin skripnya dulu. Sedikit menghafal nggak masalah, tapi yang jelas semakin kalian banyak latihan pasti semakin lancar gitu. Jadi waktu dulu tuh kalau misalkan aku mau interview karena udah sering belajar interview itu tuh untuk basic question itu nggak ada problem sama sekali. Jadi ketika ditanya kayak gitu tuh nggak masalah. Terus kayak pertanyaan-pertanyaan, misalkan kenapa mau join company ini gitu. Nah itu juga pasti sering banget ditanyain. Terus kenapa ngelamar posisi ini gitu. Itu juga sering ditanyain. Jadi ada list-list pertanyaan tuh yang memang sering ditanyakan dan kalian bisa cari lah di Google. Kira-kira list-list pertanyaan apa sih gitu. Dulu tuh kalau nggak salah aku tuh punya listnya tuh kayak 10 pertanyaan kalau nggak salah. Cuman aku lupa filenya ada di mana. Coba nanti kalau misalkan aku bisa share 10 pertanyaan itu apa, dan aku bisa share ke kalian gitu. Oh ya, untuk portofolio sama CV, itu juga sedikit tips, aku pakai guidance dari Harvard University. Jadi Harvard itu ngeluarin resume dan CV guidance buat undergraduate, buat teman-teman yang masih S1 gitu, gimana caranya mereka bikin CV, gimana caranya bikin resume yang simple, dan tentunya itu memang udah sering dipakai di intinya komunitas teman-teman yang ada di Harvard gitu. Terus yang ketiga, ini yang penting banget juga, nothing tulus. Jadi banyak banget anak yang ketika kita tuh mau ganti karir gitu, misalkan kita mau ganti karir ke B gitu, kadang-kadang tuh kita kayak, aduh nggak bisa deh kayaknya, dan ini nggak mungkin keterima deh gitu. Sebenarnya kalau dulu yang aku lakuin itu adalah ketika daftar suatu perusahaan tuh nothing tulus aja gitu. Ya kita tuh kalau nggak lolos itu nggak akan kena azab gitu, ngerti sih? Kayak ya nggak apa-apa kita daftar gitu. Yang kalau nggak keterima ya udah, emang bukan rezekinya. Tapi kalau keterima ya kan alhamdulillah gitu. Kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi gitu. Jadi nothing tulus aja. Kalau kita udah ngelakuin preparation dan lain sebagainya, nggak ada yang salah untuk daftar suatu perusahaan. Tapi ada beberapa perusahaan yang memang ketika kalian daftar dan kalian gagal, kalian tuh baru boleh nyoba itu mungkin 6 bulan lagi atau setahun lagi. Nah itu di situ yang kalian tuh perlu sedikit hati-hati. Tapi tetap konsepnya tuh nothing tulus. Kalian jangan pernah kayak, aduh males nyoba, apalagi temanku yang lebih pintar tuh nyoba gitu. Dan satu lagi hal yang aku pelajarin juga, ketika when it comes to rekrutmen di suatu perusahaan, kadang-kadang perusahaan itu nggak nyari yang best of the best dari semua kandidat gitu. Kadang-kadang ada juga perusahaan-perusahaan yang mikir mungkin kayak ya mungkin kan temenmu jauh lebih pintar dibanding kamu gitu kan. Tapi ternyata pas interview value perusahaan itu lebih cocok dengan value dirimu gitu. Jadi kamu yang bakal keterima instead of teman kamu yang pinter banget gitu. Dan ada juga perusahaan-perusahaan yang waktu temanku pada daftar dulu itu tuh ternyata mereka itu justru nyari jangan sampai overspec. Jadi kayak perusahaan A misalkan, mereka tuh nyari itu anak-anak yang istilahnya itu dari segi akademik, dari segi akademik tuh mediocre lah. Cuman dari segi organisasi yang mereka lebih strong dan sebagainya, itu perusahaan itu lebih milih dia gitu instead of teman-teman kita yang akademiknya lebih bagus gitu. Karena ketika mereka lihat akademiknya lebih bagus, mereka pintar banget dan lain sebagainya, kadang-kadang tuh perusahaan mikir kayak mereka akan loyal nggak ya kalau di perusahaan kita, apa mereka tuh sebulan 2 bulan bakal nyari-nyari lagi. Itu juga salah satu konsiderasi dari suatu perusahaan juga. Jadi intinya konsep nothing tulus itu yang dulunya tuh aku pakai. Ya, pokoknya aku pengen masuk perusahaan ini, ya udah aku daftar aja gitu. As simple as that gitu, nggak usah mikir macam-macam kayak, aduh temanku juga daftar lagi pasti nggak keterima gitu. Ya udah kalau nggak keterima ya nggak apa-apa gitu. Dan itu sih tips dari aku. Mungkin itu aja, itu slide terakhir dari aku. Jadi nggak tahu waktunya nggak kelebihan ya, Bale. Ya, Mas. Oke, oke. Oke. Nah, itu sih kalau dari aku, materinya cuma ada sedikit. Semoga nggak boring. Jadi lanjut aja ke sesi berikutnya, Bale. Oke, seru ya teman-teman ya. Dan udah banyak banget yang nanya ternyata. Terus ada juga yang izin, Mbak aku mau nanya live dong. Boleh, berarti pengen banget nih ngobrol sama Mas Wisnu ya. Ini panjang-panjang banget pertanyaannya, mohon maaf nih. Ih, panjang-panjang ya. Kita bikin 3 termin kali ya teman-teman. Jadi yang pertama buat yang pengen tanya live dulu. Oke, Mbak Rasya mungkin bisa langsung open mic aja. Halo Kak Wisnu. Halo. Halo Kak. Kak izin bertanya nih Kak. Selama Kakak di AWS atau itu Kakak pernah gak sih kayak harus ke trigger dan harus di push gitu, kayak lo tuh harus punya kayak target gitu, karena kan Amazon Web Service itu kan kayak termasuk company yang gede banget gitu, dan aku juga sering lihat itu kayaknya saingannya bener-bener sengit gitu. Jadi kayak
banyak gak sih tantangan-tantangan yang harus kakak ambil dan harus kakak kuasain atau passion yang mungkin itu tersembunyi gitu. Jadi kayak beberapa orang aja yang terpilih untuk bisa masuk situ. Terus yang kedua, kalau misalnya pada saat kakak pas mau jenjang kayak ke S2 gitu sambil karir itu kakak tuh menitik beratkannya itu ke karir atau ke university-nya. Jadi kayak bener-bener Ya, ya, ya. fokusnya tuh ke karir itu karena kan gini kan kita kerja tapi kita ngambil S2 buat apa? Karena kita ngambil S2 pasti buat ngejar cita-cita yang lebih tinggi lagi. Jadi kayak Ya. kita tuh sebenarnya kerja itu sebagai batu loncatan aja sebelum kita berada di titik tertinggi yang sebenarnya kita pengen banget kita raih. Jadi gitu kakak tuh kayak menitik beratkannya tuh kemana sih? Dan yang terakhir ini sih kayaknya aku pengen nanya kak, itu kayak Taylor Swift tuh bisa ngambil gelar S3 tanpa kuliah, itu kok bisa sih kak? Gitu aja deh kak, thank you. Oke, thank you Rasya. Ini mau aku jawab dulu atau gimana? Langsung jawab aja kali ya, Oke, Mas ya. aku jawab singkat aja ya karena kan sesinya terbatas ya. Thank you Rasya pertanyaannya. Jadi yang pertama tadi gimana sih kita caranya overcome challenge di AWS karena kan itu company yang gede, saingannya juga banyak gitu ya. Kalau mulai dari segi recruitment, sebenarnya ini bukan first attempt aku join Amazon. Jadi ini bukan percobaan pertama aku join Amazon. Ini adalah percobaan kedua. Jadi dulu tuh aku sempat nyoba untuk join Amazon, tapi mungkin terlalu ambisius dan sebagainya. Aku sempat daftarnya itu yang di Jerman. Dan waktu itu ternyata belum rezekinya, jadi waktu itu sampai di interview terakhir maybe. Jadi setelah itu justru malah aku jadinya belajar gitu. Oh ternyata interview di Amazon tuh harus kayak gini gitu. Ada beberapa hal yang emang harus diperhatikan banget gitu. Dan ya, karena waktu itu awal banget mau join Amazon, jadi lumayan nervous juga. Jadi otomatis tuh kayak parah banget lah. Kalau menurutku aku nilai interview, kalau misalkan aku interview diriku sendiri waktu itu juga aku nggak akan dapet sih gitu. Tapi di kesempatan kedua akhirnya waktu itu coba daftar yang di Amazon Web Service di Indonesia. Waktu itu kebetulan ada referral. Jadi apa namanya ada rekan yaitu yang aku bilang networking. Jadi ada temen yang udah kerja di Amazon Web Service dan dia istilahnya tuh bilang bahwa ada posisi yang kayaknya cocok gitu. Dan karena waktu itu pengen nyoba lagi ya udah akhirnya coba lagi dan waktu itu sih keterima ya. Jadi memang challenge yang terbesarnya itu sebenarnya lebih ke ini sih waktu ini apa konsep interviewnya karena Amazon itu beda banget sama perusahaan-perusahaan yang aku daftar sebelumnya. Kalau perusahaan-perusahaan biasa, perusahaan kok kayak kesannya merendahkan ya. Maksudnya perusahaan-perusahaan lain itu yang pernah aku daftar kayak Unilever, Danone, itu interviewnya tuh stepnya sama, HR, user, terus ininya apa namanya manajernya user gitu. Jadi kayak waktu di Unilever probably waktu itu aku karena nggak lewat karena waktu itu lewatnya jalur UFLP, direct hiring UFLP. Jadi waktu itu nggak ada HR tapi ada user sama director gitu misalkan. Denon juga sama gitu, habis user, habis manager itu langsung director. Tapi di Amazon ini beda, dia konsepnya tuh interviewnya tuh habis hiring manajernya interview, setelah itu yang interview adalah panel gitu, jadi ada 5 orang yang interview dan itu tuh lumayan capek dan itu tuh terjadi di satu hari waktu itu, jadi kayak 4 kali interview dalam satu hari, masing-masing 1 jam gitu, jadi otomatis capek juga di situ. Jadi memang apa ya namanya challenge-nya di situ, konsep interviewnya beda, kemudian yang dicari juga beda. Mereka tuh jarang banget nanyain technical, kecuali memang kalian daftarnya yang IT engineer, butuh coding dan lain sebagainya, biasanya gitu. Kalau udah masuk AWS-nya sih lebih ke arah kagetnya itu karena beda banget industrinya. Beda banget karena sebelumnya aku handle produk kayak Rinso, Sunlight, ice cream, terus kemudian produk FMCG lainnya gitu kan. Terus tiba-tiba handle-nya itu barang-barang yang berkaitan sama IT, terus barangnya sebenarnya lebih sedikit. Jadi dulu kalau di Unilever itu handle barang itu bisa kayak 2 juta karton per minggu gitu misalkan. Tapi kalau di sini tuh kayak handle-nya paling cuma berapa ribu, tapi in term of harga itu jauh lebih mahal gitu. Jadi emang treatment-nya harus beda, terus sempat ada kaget-kagetan gitu, tapi yang jelas di suatu perusahaan itu pasti punya skema gimana caranya ngajarin anak baru gitu. Kayak di Unilever itu mereka punya namanya Learning Academy gitu. Itu preparation buat anak baru juga, terus kayak di Amazon juga mereka punya namanya Kinet Learning gitu, jadi website buat belajar buat anak-anak baru nih, lu harus belajar ini, belajar ini, belajar ini gitu. Jadi memang, terus sama satu lagi tips yang biar kalian tuh nggak kaget ketika masuk suatu perusahaan adalah
kalau bisa kalian tuh membaur dengan orang-orang yang ada di sekitar itu, orang-orang yang related kerjaannya sama kalian. Karena kalau kalian nggak tahu, kalian bisa nanya gitu. Dan it's not something like, it's not a wrong thing when you want to ask something like, probably like a silly question or kalian punya rookie question lah, maksudnya pertanyaan-pertanyaan dasar gitu nggak apa-apa, nggak masalah sama sekali. Even though kalian itu jatuhnya udah experience dan lain sebagainya, apalagi fresh graduate itu wajar banget gitu. Terus pertanyaan kedua itu tadi tentang Balia, boleh diulang nggak pertanyaan kedua? Aku malah ingat pertanyaan ketiga. Kayak mau ngambil jenjang S2 terus kayak Oh, ya, lebih ya. menitik. Kalau dari aku sendiri, emang aku ada prepare buat S2, cuman belum mulai. Jadi aku sih kalau diriku sendiri itu lebih ke arah pengen tahu lebih ininya apa namanya, kan aku udah tahu nih dari segi operation, cuman aku pengen tahu juga dari segi company-nya, dari segi bisnis in generalnya tuh kayak gimana gitu. Jadi otomatis yang aku daftar tuh MBA, program MBA di ITB. Terus kemudian yang kedua sebenarnya nggak ada sih kayak kalau aku udah S2 berarti aku karirnya harus kayak gini. Kalau so far aku mikir nggak ada sih. Itu lebih ke arah itu buat learning aku aja. Kayak aku pengen dapat ilmu ini dan aku kuliah lagi gitu. Jadi nggak ada keharusan juga ketika kalian tuh udah punya karir gitu. Kecuali mungkin ada beberapa instansi yang mewajibkan kayak kalau misalkan kalian mau naik jabatan di sini, kalian harus S2. Tapi di kasusku itu nggak ada. Jadi otomatis S2 itu cuma buat penambahan ilmu aja buat kita gitu. Terus yang ketiga tadi tentang Taylor Swift bisa dapat itu, sebenarnya aku jujur nggak tahu ya. Cuman as I know di beberapa kampus itu memang bisa mereka tuh ngasih suatu gelar kayak apa ya namanya, suatu gelar itu sebenarnya lebih ke arah gelar penghargaan gitu. Padahal mereka kan mungkin nggak kuliah gitu kan, tapi itu sebenarnya lebih ke arah penghargaan. Kalau Taylor Swift kemarin kan dapat di bidang arts kan, emang istilah karya-karyanya beliau kan juga udah legend banget kan. That's why dari kampusnya juga wajar-wajar aja untuk memberikan hal tersebut gitu ya. Mungkin kalau kalian pengen dapat hal yang sama, then you have to be expert on something gitu yang bisa istilahnya tuh influence orang secara banyak gitu. Tapi in term of gelar kayak gitu di kampus-kampus tuh banyak kok emang kok. Gitu. Udah menjawab ya? Gimana Mbak Oh Rasya? my God, I will say big thanks for answer Kak. Thank you, keep safe and stay healthy. Jujur ini nervous banget. Terima kasih ya Mbak Rasya ya. Oke, pertanyaan kedua nih dari Mas siapa ya? Mas Oka aja deh, Mas Oka Priambodo. Boleh di open mic. Oke, salam kenal Mas Wisnu Halo. dan teman-teman semuanya. Oke, pertanyaanku satu, Mas. Kalau nggak salah nih ya, Mas Wisnu, correct me if I'm wrong. Mas Wisnu kan di Unilever itu kan handle tim ya. Yap. Nah, di AWS ini kan nggak handle tim nih, kalau nggak salah ya. Nah, itu mungkin bisa diceritain Mas gimana challenge-nya, kan pasti beda ya ketika handle tim sama nggak handle tim pun ketika interview kemarin waktu di AWS tuh gimana tuh? Mungkin kalau misalnya diibaratkan tuh kan mungkin nggak tahu ya itu downgrade atau enggak, tapi yang jelas mungkin ada pertanyaan di interview, ini gimana nih sebelumnya kamu handle tim, sekarang nggak handle tim, gimana tuh? Mungkin kalau ada interview kayak gitu, mungkin bisa di-share Mas. Thank you. Oke, thank you Oka. Jadi emang bener banget. Jadi waktu di Unilever itu posisiku terakhir, nggak terakhir banget sih sebenarnya. Yang terakhir itu aku juga individual contributor, jadi emang nggak punya tim gitu. Tapi sebelumnya aku punya tim dan jumlahnya juga lumayan banyak, ada 17 orang yang handle all of the operation yang under aku. Jadi otomatis tugasku adalah memonitor mereka gitu. Jadi kerjaanku tuh jauh lebih, istilahnya tuh lebih ringan dari segi operation gitu. Jadi kesannya tuh yang di-handle banyak banget, tapi sebenarnya yang ngerjain itu timku. Sedangkan aku sendiri itu lebih ke arah strategicalnya. Jadi ngerjain yang strateginya, ini caranya gimana, dan lain sebagainya. Dan itu emang ritmenya beda banget sama waktu jadi individual contributor, jadi yang sendiri. Nah, kebetulan waktu sebelum resign itu aku sempat join team planning, demand planning ice cream. Nah, itu aku nggak punya tim sama sekali, individual contributor. Itu emang kerasa lebih apa ya, kalau dari segi capeknya mungkin sama, tapi dari segi stresnya itu lebih stres. Karena memang sebelumnya itu kalau misalkan punya tim, kalau misalkan kita tuh ibaratnya ada permasalahan dan lain sebagainya, kita tuh bisa tukar pikiran gitu. Tapi kalau misalkan sebagai individual contributor tuh kadang-kadang kitanya bingung sendiri gitu. Jadi otomatis
penting banget yang tadi aku bilang untuk bisa jaga relasi ke rekan kerja juga. Jadi kita bisa sharing-sharing. Jadi kalau di Unilever itu untuk demand planner itu ada beberapa orang gitu. Jadi kalau aku handle ice cream, nanti ada temanku yang handle personal care, ada yang handle foods and beverage gitu misalkan. Nah itu tuh kita bisa sharing-sharing kalau di personal care gimana sih dan sebagainya gitu. Nah ketika daftar Amazon, bener banget. Jadi concern salah satu interviewnya. Jadi waktu itu tuh aku dikasih feedback, bukan dikasih feedback sih sebenarnya. Atasanku yang sekarang dikasih feedback sama salah satu orang. Feedbacknya adalah salah satu orang yang interview aku. Feedbacknya adalah nih anak dulunya itu pegang tim. Kalau sekarang tuh bakal jadi individual contributor. Kira-kira bakal betah apa enggak gitu. Dan tapi waktu interview itu sebenarnya nggak dipertanyakan sih hal tersebut. Dia cuma make sure bahwa ini role-nya individual contributor, are you okay with that gitu. Kalau sebenarnya kalau misalkan dari aku sendiri sih udah pernah jadi individual contributor dan udah pernah jadi punya tim juga, jadi nggak ada masalah sama sekali. Tapi ya itu bedanya adalah ketika jadi individual contributor itu kita itu istilahnya tuh harus aware sama semua pekerjaan kita semua tuh harus kayak aware gitu loh. Kalau dulu tuh kalau misalkan kita punya tim, bahkan kadang-kadang ada permasalahan-permasalahan kecil yang sebenarnya nggak sampai di aku, misalkan kayak timku udah bisa solve sendiri gitu kan, itu kan something yang kita juga appreciate ya buat tim kita gitu. Tapi kalau individual contributor tuh sampai yang kayak administratif gitu-gitu kita semua yang ngerjain, jadi otomatis lebih repot, lebih apa ya namanya, harus lebih teliti lagi, lebih thorough gitu. Tapi lebih ke kalau misalkan disuruh milih antara, tapi sebenarnya menurutku tuh ya bisa-bisa aja di handle, yang penting tuh kayak peers kalian tuh kalian aman-aman aja gitu. Dan kalau disuruh milih antara individual contributors atau misalkan jadi manager, people manager gitu, aku lebih milih jadi people manager karena lebih enak gitu. Dari segi kerjaan, dari segi apa namanya dinamikanya tuh lebih enak gitu. Dan apakah tadi kan Oka juga sempat mention, apakah dari punya tim sampai nggak punya tim tuh jadi downgrade? Enggak. Jadi kalau di perusahaan itu bukan berarti orang yang punya tim banyak itu posisinya lebih tinggi dibanding kalian tuh enggak. Jadi apalagi kalau di Amazon. Kalau di Amazon tuh lebih lucunya adalah ada beberapa title yang dia itu levelnya udah jauh di atasku, tapi levelnya nggak ada manajer-manajernya gitu. Tapi ada yang selevel sama aku tuh title-nya manajer gitu. Jadi otomatis sebenarnya kalau when it comes to perusahaan itu tuh title itu bervariasi lah dari perusahaan satu ke perusahaan lainnya. Jadi nggak ada yang istilahnya ketika apa namanya pindah dari individual contributor jadi manager itu upgrade, atau dari people manager ke individual contributor tuh jadi downgrade, tuh nggak ada gitu. Dan apa namanya istilahnya tuh kalau misalkan di Amazon ini downgrade, otomatis aku juga nggak akan mau pindah ke Amazon gitu. Intinya kayak gitu, Kak. Oke, thank you Mas Wisnu. Sukses ya. Ya, sukses juga, Kak. Ada deg-degan deh kayaknya Mas Wisnu, kenapa ya? Kayak deg-degan gitu. Nggak apa-apa. Kita lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya ya. Ini buat termin 1, buat yang live, kita kasih kesempatan buat 1 orang lagi. Kayaknya buat Mbak Ayu, boleh open mic. Oke, terima kasih Mbak. Selamat siang Mas Wisnu, saya Ayu dari UNS. Saya pengen tanya, Mas Wisnu itu kan S1-nya kan teknik kimia. Dan otomatis dengan yang sekarang di Amazon itu kan istilahnya menyeberang jalan, tidak satu linear gitu. Dan studi lanjutnya juga nggak sesuai kan sama S1-nya gitu. Menurut Mas, kalau yang Mas itu hadapi selamanya tuh bagaimana caranya di awal pekerjaan Mas Wisnu untuk menyesuaikan diri, terus kayak apa yang effort yang Mas Wisnu lakukan untuk bisa paham dengan apa yang Mas Wisnu kerjakan, terus upgrading dirinya seperti apa. Karena aku merasa bahwa aku yang satu linear aja dari S1, S2 dan segala pekerjaan itu masih perlu banyak explore dan masih perlu banyak yang tidak saya tahu gitu loh. Kalau dari Mas Wisnu seperti apa? Gitu, apa sih? Thank you Ayu. Vibes-nya solo banget ya, kayak waktu aku kuliah di Jogja. Oke, jadi kalau misalkan apa namanya waktu kerja itu emang kalau misalkan pas awal-awal tuh pas sebenarnya waktu di Danone Indonesia itu kan aku di manufacture-nya ya, jadi nggak yang kok jadi aku ikutan medok Mbak. Jadi sebenarnya kalau waktu di apa namanya di Danone itu sebenarnya masih sesuai sama teknik kimia lah gitu. Jadi nggak ada problem sama sekali sih. Itu lebih ke arah engineering, kemudian production dan lain sebagainya, itu teknik kimia banget. Apalagi waktu itu di pabrik susu. Jadi di pabrik apa namanya
kalau kalian tahu produknya Bebelac Nutrilon SGM, nah di situ. Jadi otomatis kayak handle-nya tuh cooling tower, kemudian evaporator, heat exchanger gitu. Jadi memang teknik kimia banget. Tapi kagetnya itu justru malah bener kata Mbak Ayu, jadi pas aku pindah ke Unilever, itu tuh handle logistik. Nah, kenapa dulu tuh mau sih Kak pindah ke Unilever gitu? Sebenarnya dulu nggak tahu logistik itu apaan, jadi nggak tahu sama sekali emang apa sih logistik. Tapi karena waktu itu sebenarnya lebih ke arah kayak ya udah tawarannya lebih menarik aja, jadi otomatis pindah ke Unilever. Dan itu emang tough banget. 3 bulan pertama mungkin bisa dibilang tuh toughest period lah buat aku gitu. Dan waktu itu sempet kayak yang istilahnya tuh dibully juga sama salah satu. Jadi aku punya manajer dan manajerku punya manajer gitu, direkturku itu juga sempat dibully gitu. Dibulinya bukan yang dibully gimana sih, lebih ke arah kayak kamu nih kerja nggak kelar-kelar gitu loh, digitu-gituin. Tapi lebih apa namanya, emang tipikal orangnya kayak gitu. Dan waktu itu emang stres banget. Jadi Sabtu Minggu pun nggak tenang gitu kan. Sabtu Minggu tuh bisa kayak oke, standby laptop, siapa tuh ditanyain apa-apa dan lain sebagainya. Oke, hari Minggu nih prepare buat Senin dan lain sebagainya. Cuman along the way setelah aku handle project pertama, jadi kagetnya tuh lumayan shock sih. Jadi gini, sharing aja, jadi ada beberapa rekan-rekan kerjaku juga yang ngalamin kondisi sama kayak aku, dan ada beberapa juga yang kayak akhirnya give up gitu, kayak ya udah deh, aku resign aja deh gitu, juga ada gitu. Jadi emang case by case-nya banyak. Cuman waktu itu kalau buat aku pribadi, resign is not option. Jadi dari awal emang aku udah pengen ke situ, ya udah gitu, jalanin aja secapek-capeknya, capek gitu. Cuman in the end of the day sebenarnya aku akhirnya tahu, belajar gitu. Mana sih, akhirnya aku tuh pakai suatu matriks gitu, kayak gimana sih caranya memprioritaskan suatu pekerjaan. Jadi setiap pekerjaanku tuh aku harus kelompokin jadi 4 kuadran gitu, kayak not important and not urgent, kemudian important and not urgent, kemudian urgent and not important, yang terakhir itu important and urgent gitu. Jadi memang yang prioritas pertama itu yang harus important dan urgent, dia harus dilakuin dulu gitu. Jadi waktu itu setiap punya kerjaan tiap hari itu harus di-mappingin dulu. Nanti kalau ada kerjaan masuk lagi, di-define dulu nih, ini kira-kira important nggak, urgensinya gimana gitu. Jadi lama-kelamaan tuh kayak kita bisa milih-milih kerjaan. Kalau dulu, kalau anak baru, pasti semuanya tuh mau dikerjain. Dan semuanya tuh pasti mau diselesain seharian. Itu kalian nggak punya hidup nanti awalnya. Dan tapi itu caranya gimana adaptasi kayak gitu, itu satu, kalian tuh harus akrab sama rekan kerja gitu. Jadi paling enggak kalian tuh bersosialisasi lah di situ. Tahu mereka itu kerjanya apa, korelasinya sama kerjaan kalian apa. Otomatis kalau misalnya ada something yang kita perlu tanya, dan tanya ke mereka, nggak usah ragu dan nggak usah malu. Kadang-kadang tuh anak baru tuh malu-malu tanya-tanya. Tapi kalau pengalamanku di Unilever, itu semua anak itu yang baru-baru itu nggak ada yang malu-malu sih. Mereka tuh bodo amat, pokoknya sesibuk apapun orangnya pasti akan ditanyain mulu gitu. Sampai kita tuh kadang-kadang ditanya tuh kayak, ini anak baru bawel banget gitu. Tapi nggak masalah, karena memang kalau nggak kayak gitu, kalian tuh nggak dapet yang kalian mau, dan lama-lama kalian juga akan tersesat sendiri gitu. Dan apa namanya, di sisi lain, kalau misalkan kalian itu misalkan nggak punya istilahnya tuh amit-amitnya ya, kalian nggak punya teman sama sekali di situ, rekan kerja kalian jutek semua, marah-marahin kalian doang gitu, kalian bisa ngomong ke manajer kalian. Jadi manajer kalian juga biasanya sih kalau awal-awal itu mereka tuh ngasih tugasnya itu adalah kamu ngobrol sama ini, kamu ngobrol sama ini, dan itu yang dilakukan sama manajerku waktu di Unilever sama di Amazon. Jadi waktu di Unilever itu kita tuh dikasih kayak list orang-orang yang kita tuh harus ngobrol dulu gitu. Kamu ngobrol ya sama Mas ini, kamu ngobrol sama Mas ini, kamu ngobrol sama Mas ini. Di Amazon juga kayak gitu, ada listnya gitu. Kalian harus punya induction atau perkenalan sama Bapak ini, Bapak ini, Bapak ini, Bapak ini gitu. Jadi memang itu penting buat awal-awal, buat istilahnya tuh kalian tahu bisnisnya tuh apa sih gitu. Dan kalian tuh jadinya nggak ngeraba-ngeraba, dan kalian tuh tahu kalau misalkan aku punya masalah di bagian ini, aku nanyanya si Mas ini gitu. Misalnya kayak gitu. Dan gimana caranya kita akhirnya bisa ngobrol sama orang-orang yang ditunjuk itu, manajer kita nggak akan ngasih tahu kayak, oke, ini aku set meeting ya, kamu sama Mas ini, nggak. Kalian tuh harus ngomong langsung sendiri. Jadi yang aku lakuin dulu pas di Unilever, ya udah datengin mejanya satu-satu. Karena kalau di Unilever itu kan dia open space, work-nya itu open space gitu kan, either dia manager, director, VP, semuanya itu ada di situ, jadi nggak ada ruangannya, jadi otomatis enak. Jadi kita langsung samperin aja ke mejanya, Mas, aku logistik anak baru, terus mau ngobrol masalah induction dan lain sebagainya gitu. Dan mereka tuh akan bilang kayak, ya udah cek schedule-ku aja, nanti kita arrange meeting gitu, misalnya kayak gitu. Jadi memang kemampuan kita bersosialisasi itu emang di dunia kerja penting banget gitu. Mungkin pas kuliah kita bisa lah kayak
nggak bersosialisasi, nggak banyak ngobrol dan lain sebagainya. Bersosialisasi ini bukan berarti orangnya banyak ngomong ya, kayak misalkan kayak aku gitu, orangnya emang demen ngomong gitu, enggak. Yang penting kalian tuh able to, apa ya namanya, istilahnya tuh berani lah ngajak ngomong orang gitu. Cuman emang orangnya pendiam aja gitu, ya udah ngajak ngobrol seperlunya aja nggak masalah gitu. Jadi memang itu pentingnya sih ketika kalian menjajaki suatu hal yang baru. Dan di pekerjaanku yang sebelumnya waktu masuk logistik itu, another kagetan yang lainnya adalah kita itu ternyata nggak tahu sama ketika kita pindah ke perusahaan baru, kita tuh nggak tahu sama sekali istilah-istilah yang mereka sering ngomong gitu. Jadi waktu itu ya udah, ketika apalagi waktu itu baru masuk logistik kan. Jadi mereka tuh ngomongin masalah inventory, ngomongin masalah TAT truck, ngomongin masalah apa sih namanya delivery schedule gitu-gitu tuh nggak apa ya namanya, bingung gitu loh. Mereka kan ngomongnya singkatan-singkatan gitu kan. Jadi otomatis kita juga harus belajar dan take note aja. Kalau aku sih dulu sih pokoknya kalau misalkan ada suatu hal yang aku nggak ngerti, aku selalu take note di buku ataupun di laptop gitu. Nanti kita tanyakan ke teman-teman yang lain gitu setelah meeting gitu. Jangan ya boleh sih kalian nanya pas meeting, tapi kalau bisa jangan pas meeting karena jadi meetingnya lambat banget, nanti nggak kelar-kelar gitu sih. Kira-kira menjawab nggak Ayu? Oke, cukup Mas, makasih. Oke, sama-sama Ayu. Oke, berarti emang butuh keberanian banget ya Mas kalau kita mau masuk dunia kerja. Betul. Jadi emang nggak usah ragu-ragu aja. Harus berani ya teman-teman ya. Oke, kita selanjutnya bacain pertanyaan dari kolom chat ya. Pertama dari Mas Kamarul. Yang pertama jadi ada 2 pertanyaan nih Mas. Yang pertama, bagaimana seharusnya kami generasi milenial sebagai agent of change bisa membangun kompetensi jangka panjang di bidang karir di era industri serta dalam menghadapi bonus demografi 2030 mendatang. Yang kedua, apa saja tantangan dan strategi serta cara membentuk daya inovatif kreatif yang harus dilakukan dalam mempersiapkan individu yang kompeten serta potensial dalam job atau karir. Oke. Oh, sorry, kayaknya bonus demografi ya maksudnya. Iya, demografi nih harusnya. Oh, oke. Tadi aku dengar demokrasi, apa hubungannya sama politik? Aku baca juga demografi. Demokrasi malah ya, hanya Beda potensi dalam jangka panjang, bidang jawaban karir. Oh, oke. Sebenarnya kayaknya kalian tuh udah bukan milenial ya, kayaknya Gen Z deh kalian masuknya. Soalnya maksudnya Gen Z kayaknya kalian tuh. Karena generasi milenial tuh terakhir line 94. Tapi anyway, kalau misalkan menurutku itu, kalau misalkan kalian itu mau membangun kompetensi yang jangka panjang di bidang job atau karir, yaitu yang pertama dari segi pas kuliah itu coba define dulu karir kalian tuh mau apa. Terus cari hal-hal yang emang membantu karir kalian ke depannya. Sebenarnya tuh waktu kuliah itu sebenarnya akan membantu kalian ketika kalian pas first start aja gitu. Startnya gimana? Kayak misalkan kalian tuh banyak ngelakuin internship, otomatis insya Allah kerjaan akan lebih enak dong dapatnya karena pengalaman kalian udah banyak dari segi pekerjaan dan lain sebagainya gitu. Terus yang kedua, kalau misalkan kalian sering ikut lomba, otomatis juga itu akan ngebantu kalian ketika kalian mau join istilahnya perusahaan, karena perusahaan lihat oh ini anak kompetitif nih dan lain sebagainya gitu. Cuman kalau misalkan ngomongin dalam jangka panjang, sebenarnya ada beberapa basic skill yang aku rasa penting sih. Jadi yang pertama itu leadership. Jadi leadership ini biarpun kamu tuh misalkan start dari awal itu startnya dari staff dulu, kamu bukan people manager gitu, tapi penting untuk kita tuh punya leadership juga. Jadi leadership ini misalkan ada beberapa sifat-sifat leadership. Kalau kalian mau baca di Amazon di websitenya Amazon itu kita punya namanya 16 leadership principle, jadi 16 prinsip seorang leader gitu. Nah itu tuh kalau di Amazon itu kita berpegang teguh pada itu, dan orang-orang yang di-hire itu emang harus punya 16 sifat-sifat itu gitu. Jadi misalkan seorang leader tuh harus gimana sih, harus earn trust. Earn trust itu istilahnya bisa dipercaya gitu. Gimana caranya kamu tuh ngebuat anak buah kamu atau rekan kerja kamu tuh percaya gitu sama kamu gitu. Misalkan the way kalian komunikasi, the way kalian diskusi itu juga penting gitu. Terus yang kedua, misalkan kalian juga harus punya backbone. Jadi ketika kalian tuh ngomong sesuatu, kalian tuh harus punya backupnya. Backupnya tuh misalkan kamu ngomong, kamu nggak setuju nih sama keputusan teman kamu atau rekan kerja atau bos kamu, bahkan itu kamu harus bisa provide data. Itu yang kejadian waktu di Unilever. Di Unilever itu kita itu kalau sama atasan, sama director, sama VP bahkan, itu tuh kita tuh sering meeting bareng, dan kita tuh boleh mengutarakan istilahnya ketidaksetujuan kita gitu. Jadi waktu kita meeting itu sering banget kayak misalkan director kita ngasih direction kayak
tolong dong di yang A ini digeser ke B gitu. Tapi aku sendiri kan yang handle masalah operation itu kan. Nah, aku tahu nih kalau misalkan enggak, kalau A ke B itu bakal hasilnya tuh jelek banget nih gitu. Jadi aku akan bilang ke bapaknya, ya Pak, nggak bisa, A ke B itu nggak bisa. Bapaknya akan nanya dong, kenapa? Kalau kamu nggak bisa jawab, dan ya mereka orang ya, apaan sih orang cuma ngomong doang gitu. Jadi kalian tuh harus punya istilahnya tuh backbone gitu, kayak harus punya istilahnya tuh data yang harus di-provide. Oh ya Pak, soalnya kalau dipindah ini harus kayak gini, kayak gini, kayak gini. Nah, itu one of the karakteristik of a leader juga. Terus good leader itu juga harus disagree and commit. Jadi kayak ketika kita diskusi, terus kemudian ternyata keputusan rapatnya atau meetingnya itu tidak sesuai dengan kemauan kita. Misalkan kayak, oh ternyata kita setujunya A, tapi ternyata keputusannya B. Terus kita kayak males-malesan ngerjainnya, itu nggak boleh. Jadi seorang leader itu ya udah yang di-agree di meeting adalah B bukan A gitu. Ya udah kamu harus ngerjain B. Itu kan udah keputusan bersama gitu. Itu namanya disagree and commit. Jadi banyak banget beberapa hal yang kalian pelajari mengenai leadership. Terus yang kedua, kalau kalian itu mau kerjanya itu bukan di bagian yang kayak legal, HR, dan sebagainya, lebih ke arah technical, misalkan supply chain, terus kalian kerjanya itu di bagian finance, itu analytical skill itu penting banget. Jadi kalian itu harus punya yang namanya basic analytical skill. Analytical itu apakah kalian harus menguasai suatu software? Enggak. Lebih ke arah kayak, kalau aku punya set data kayak gini, aku mau cari informasi ini gimana ya caranya gitu. Jadi lebih ke arah gimana caranya kalian tuh berpikir kreatif gitu. Jadi jobku dulu di Unilever pertama itu as a logistic excellence, di mana kita itu sebagai orang di luar operation yang nerima data banyak, habis itu kita analisis kira-kira bisa dibikin project apa nih biar lebih bagus prosesnya gitu-gitu. Jadi kan otomatis kita harus berpikir istilahnya itu out of the box, kreatif, sama juga based on data gitu. Oh datanya nih kayak gini nih, kalau kita jadiin kayak gini mungkin akan kayak gini gitu. Jadi otomatis itu skill-skill yang menurutku dalam jangka panjang itu insya Allah bakal kepake. Sama lebih ke personality kita gitu. Karena di lingkungan kerja kita nggak kerja sendiri, kecuali emang kamu yang punya perusahaannya ya itu beda. Tapi kalau kita masuk suatu perusahaan, kita tuh somehow di kehidupan sosial itu emang harus lebih baik lah istilahnya. Jadi kita harus kayak lebih menghargai satu sama lain. Ketika diskusi juga harus lebih mendengarkan, dan juga kita menyampaikan segala hal juga harus lebih baik gitu. Dan nggak boleh istilahnya tuh kita, misalkan kita punya teman sebaya nih, terus istilahnya kamu tuh nggak suka sama orang ini, terus kamu ngejudge dan sebagainya. Karena di karir itu kita nggak pernah tahu nantinya ke depannya tuh bisa jadi tuh orang jadi atasan kita dan sebagainya, itu kan bakal nggak enak banget kan. Otomatis jadi itu sih 3 hal yang menurutku bisa lah kita pakai untuk jangka panjang gitu, lebih ke arah personal kita, leadership kita, sama analytical thinking kita gitu. Terus sama yang ke kalau masalah demografi, kita kan ya emang populasi ini kan semakin istilahnya tuh makin lama juga makin bervariasi ya. Kita nggak tahu ke depannya nanti banyakan demografinya tuh bakal kayak cewek apa cowok, kombinasinya kayak gimana dan sebagainya. Tapi anyway, kalau basic skill kalian udah terpenuhi itu, apapun tantangannya, insya Allah kalau misalnya in term of karir itu bakal bisa lah kita jalanin gitu. Dan apa aja tantangan dan strategi yang harus dilakukan untuk mempersiapkan individu yang kompeten serta potensial dalam job dan karir. Sebenarnya kalau tantangannya itu, kalau misalkan kalian shifting, sebenarnya gini sih, kalau misalkan kalian kerja, kalian mau pekerjaannya itu sesuai dengan jurusan kalian atau enggak, sebenarnya kalian tuh masih nol startnya. Jadi kayak misalkan aku bayangin tuh kalau misalkan aku masuk dulu waktu pertama kali di Danone kan aku sesuai lah sama teknik kimia. Tapi anyway tetap aja harus belajar, dan itu belajarnya itu bukan textbook, tapi belajarnya itu lebih ke technical sama di lapangannya. Jadi nggak pernah tuh aku kayak ngelihat dulu kan waktu itu sempet kayak ada evaporatornya error gitu misalkan. Kan di teknik kimia kita udah tahu ya basicnya evaporator tuh kayak gimana, kita cara fluidanya itu bergerak kayak gimana tuh udah tahu semua. Cuman ketika kita ngelihat barang aslinya itu tuh kita nggak tahu sama sekali. Kita tuh kayak emang ini harus diapain ya? Ini harus gimana ya? Itu kita nggak tahu sama sekali. Jadi mau dia kerjaan baru, mau enggak, sebenarnya tantangan utamanya adalah gimana caranya kalian belajar dari nol lagi gitu. Yaitu yang aku tetap saranin, tetap harus tanya, kemudian peer coaching juga, kalian harus tanya-tanya ke teman-teman kalian juga, tanya ke rekan kerja, tanya ke manajer kalau nggak bisa gitu. Jangan sampai, karena ini masalah pekerjaan ya, ketika kalian nggak tahu terus kalian sok tahu, kadang-kadang memang untuk beberapa hal itu memang oke gitu. Itu namanya bias for action. Kayak misalkan kita
udahlah ini nggak jelas nih, tapi kalau nggak di action cepet-cepet nih impact-nya akan kayak gini, udahlah aku kerjain kayak gini aja gitu. Itu mungkin untuk beberapa hal oke, tapi kalau untuk hal-hal yang vital, kalau misalkan itu come to mesin dan lain sebagainya, itu kan takutnya berakibat fatal kan, jadi otomatis kalian juga harus tanya-tanya dan lain sebagainya. Strateginya kalau menurutku sih, kalau misalkan kalian tuh harus lebih banyak in touch di pekerjaan kalian dan orang-orang di sekitar kalian gitu. Jadi kayak misalkan dulu waktu di logistik aku tuh sering banget diskusi sama tim finance gitu. Otomatis ya udah aku banyak banget main sama tim finance. Karena nanti kalau misalkan aku butuh suatu hal insight dari tim finance ya aku gampang nyarinya gitu sih. Mungkin itu sih kalau jawabanku, Mbak Lea. Thank you. Oke, thank you Mas. Gimana Mas Kamaru? Udah oke belum? Bisa open mic mungkin? Atau ada yang kurang jelas? Halo Kak. Halo. Halo? Ya, terima kasih banyak Kak atas jawabannya. Sama-sama. Udah oke ya, berarti ya. Oh iya, kita ini juga Mas, kita live juga nih di YouTube. Jadi ada nih pertanyaan dari YouTube. Menurut Kak Wisnu, gimana kita tahu kalau kita itu overqualified untuk suatu company? Kalau boleh, share tips untuk kita meyakinkan HR ketika kita di tahap user interview. Sebenarnya nggak ada bakunya sih kita tahu kalau kita overqualified. Itu namanya terlalu sombong ya, terlalu percaya diri, overconfidence itu namanya. Jadi sebenarnya yang aku bilang tadi overqualified itu yang define ya company ya, bukan kitanya gitu. Kita nggak pernah tahu apakah kita overqualified atau enggak gitu. Mungkin kalau dari kitanya sendiri, mungkin dari kesadaran diri aja sih. Kalau misalkan kita tuh daftar, misalkan kita nih tahu kalau kita tuh best student gitu, atau misalkan kita tuh terbaik di angkatan kita, terus kemudian kita tuh organisasi juga oke, internship udah di mana-mana, terus kemudian kalian daftar perusahaan yang istilahnya itu biasanya nggak terlalu bonafit gitu, misalnya perusahaan baru dan lain sebagainya, mungkin kalian sendiri pasti akan ngerasa lah kayak, enggak kayaknya aku nggak, pasti anak-anak yang kayak gitu nggak akan ngasal sih kalau nyari kerjaan gitu. Pasti kalian akan kayak, enggak aku kayaknya kalau di sini nggak mau kerja di situ gitu. Pasti akan kayak gitu. Jadi mungkin dari kesadaran diri kita sendiri sih kayak, dan kalian pasti tahu kan kayak misalkan suatu perusahaan itu mereka range gajinya berapa sih? Terus kalian maunya berapa dengan spek kalian? Ya, kita sih maksudnya dari segi kitanya sendiri itu sadar diri aja sih. Kita speknya kayak gini nih, mau digaji berapa gitu misalkan. Ya kalian cari perusahaan-perusahaan yang memang mampu untuk ngegaji kalian segitu gitu. Misalnya kalian merasa kayak, oh aku worth it-nya di angka 15 juta. Dan kalian harus cari perusahaan yang mau gaji kamu 15 juta. Dan kalau misalkan kalian daftar suatu perusahaan yang gajinya misalkan 6 juta, kalian pasti kan mikir gini, kayaknya aku kalau keterima nggak mau deh gitu. Karena temanku dulu ada yang dia itu emang dari segi kapabilitas tuh oke. Cuman waktu itu dia daftar suatu perusahaan, tapi dia tuh dari awal udah tahu kalau keterima aku nggak akan ngambil gitu, karena emang dia merasa kayak nggak mau gitu. Ternyata benar waktu itu dia keterima dengan gaji di bawah ekspektasi dia, dan ya itu sesuai tebakan dia, dan dia nggak ngambil akhirnya. Seenak itu dia nggak ngambil. Cuman kan yang jadi sedih adalah ketika ada orang lain yang sebenarnya berharap di kerjaan itu terus akhirnya nggak dapet kan gitu. Tapi anyway kalau di perusahaan sebenarnya sih no need to worry lah. Biasanya kalau mereka nggak dapet orang itu, biasanya mereka akan nyari alternatif lainnya gitu. Jadi ya gitu sih kalau misalkan dari aku, untuk taunya lebih ke sadar diri aja. Tapi anyway kita tuh nggak bisa define kayak, oh kita di atas perusahaan ini, oh kita di bawah perusahaan ini. Itu namanya overconfident. Tapi dari kitanya sendiri pasti tahu, aku maunya perusahaan ini, aku maunya perusahaan ini gitu. Kalau perusahaan ini aku nggak mau, ya udah gitu. Kayak dulu kan waktu itu aku pengennya pokoknya aku maunya join multinational company gitu, yang base-nya di Europe sama US. Ya udah aku daftarnya cuma perusahaan-perusahaan itu yang emang aku mau masukin. Aku nggak nyoba-nyoba kayak perusahaan, aku coba perusahaan lokal cuma iseng-iseng doang gitu. Enggak, karena memang bukan berarti perusahaan lokal itu jelek. Enggak, cuman itu preference kita aja. Kita enggak dulu deh gitu. Jadi enggak dulu gitu. Gitu, Mbak ya. Oke. Jadi tergantung ya Mas, juga ada tuh kalau teman-temanku yang kadang sebar CV gitu-gitu juga banyak. Sebenarnya nggak salah kalau misalkan kita mau sebar CV. Itu preference orang masing-masing. Jadi misalkan orang yang dulu tuh sempet temanku tuh bilang gini kayak, kalau fresh graduate nggak usah lah istilahnya pilih-pilih kerjaan dan sebagainya. Ya sebenarnya keduanya nggak ada salah. Yang pilih-pilih kerjaan nggak salah, yang nggak pilih-pilih juga nggak salah gitu. Resiko masing-masing. Kalau misalkan kita tuh sebar CV,
ya udah berarti kan kita emang pengen kayak masuk perusahaan apa aja deh, yang penting dapat. Kecuali kalau misalkan kayak aku ya, aku pengennya multinational company tapi aku sebar CV ke semua perusahaan, ya itu namanya kitanya aja yang bodoh gitu kan. Kalau misalkan emang mau multinational company, ya udah di situ-situ aja daftar-daftarnya gitu. Berarti harus tahu arenanya ya Mas, arena permainan kita mau di mana gitu. Betul. Oke, ini ada pertanyaan juga dari kolom chat dari Mahardika Purwaningrum dari Universitas Diponegoro. Tadi sudah dijelaskan mengenai bagian Define Our Career. Salah satunya adalah mengetahui bagaimana passion kita untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Namun, berdasarkan apa yang kita bisa lihat, kondisi pandemi ini mengurangi mobilisasi sosial dalam berinteraksi, di mana hal tersebut menyebabkan setiap individu cenderung dan memungkinkan bersifat introvert atau kurang dalam mencari relasi. Nah, jika kita merasa memiliki jiwa sosial yang tinggi, di mana sekarang pemerintah sudah mengubah kebijakan untuk kegiatan tatap muka atau WFO. Bagaimana caranya kita dapat readaptasi dalam membangun relasi baru ke depannya? Terima kasih sebelumnya. Oh, berarti ini shifting dari WFH atau belajar dari rumah ke ini ya, WFO. ke ya WFO atau dari kampus gitu ya. Sebenarnya sih, tapi aku tuh agak bingung sebenarnya. Emang ada ya orang yang awalnya ekstrovert terus nggak pernah kemana-mana jadi introvert gitu? Aku nggak tahu sih ya. Cuman kalau misalkan menurutku, kalau misalkan ada case-nya kayak gitu, sebenarnya emang pandemik ini emang ngebawa hal-hal yang kita nggak pernah duga sih, termasuk mental condition kita gitu. Awalnya berubah kepribadian kita kayak gini, jadi kayak gini gitu. Kan awalnya jadi nggak pernah marah-marah, jadi marah-marah gitu. Cuman kalau menurutku kalau misalkan udah shifting kayak gitu, ya dan kita harus adaptasi lagi. Awalnya dulu juga bebas kan, terus tiba-tiba pandemi kita lockdown, kita juga otomatis harus menyesuaikan gimana caranya kita apa-apa tuh dari rumah, apa-apa dari kosan gitu. Tapi kita balik lagi dan kita harus cepat shifting juga gimana caranya kita adaptasi lagi gitu. Jadi menurutku sih harusnya kalau kita dulu pandemi itu bisa mengatasi shifting itu, kita juga reverse-nya tuh harusnya lebih mudah lagi gitu. Jadi menurutku jangan sampai kita tuh ragu-ragu atau apa namanya malu-malu untuk bersosialisasi pas kita tuh udah WFO ataupun kuliah dari kampus gitu. Karena itu kesempatan kalian. Apalagi sebenarnya yang susah tuh sebenarnya kalau misalkan mungkin anak-anak baru ya yang masuk tahun 2021 gitu misalkan. Kan nggak pernah ketemu temannya sama sekali, terus tiba-tiba masuk kampus gitu-gitu. Anggap aja itu sebagai masa orientasi kalian, anggap aja itu sebagai masa-masa kalian tuh masih anak baru kenalan satu sama lain gitu. Kalau menurutku nggak usah terlalu banyak dipikirkan. Yang mengalami pandemik itu nggak cuma kalian semua, nggak cuma kalian doang, tapi itu semua orang di dunia ini mengalami gitu. Jadi jangan sampai kalian tuh kayak, aduh nggak pernah ngobrol langsung sama dia, enggak deh gitu. Jangan sampai kayak gitu, karena dia pun akan berpikiran yang sama. Kalau misalkan semua orang kayak gitu, nanti nggak pada ngobrol, sama aja kayak WFH gitu. Kalau aku sendiri dulu emang lumayan kaget. Dari pengalamanku sendiri, waktu itu di Unilever itu working from home kan, dari tahun 2020 awal, bulan Februari kalau nggak salah, sampai 2021 bulan Agustus. Itu kita working from home. Jadi 1,5 tahun, pas masuk, ternyata teman-temanku udah pada hilang. Jadi teman-temanku tuh udah beberapa yang resign, diganti sama anak-anak baru yang aku juga belum pernah ketemu. Tapi yang aku lakukan waktu itu, yang aku impress sebenarnya dari anak-anak baru itu nggak malu gitu. Jadi mereka, jadi kan kalau di tempatku kan udah ada meja-mejanya kan, kayak ini bagian logistik, ini bagian siapa gitu kan. Jadi ya udah aku menuju mejaku dan anak-anak baru itu tuh tanpa ragu tuh ya udah duduk di sampingku misalkan atau duduk di depanku terus ngajak kenalan gitu. Jadi menurutku yang apa namanya yang penting buat kita ketika shifting gitu ya udah nggak usah ragu-ragu aja gitu. Semua orang tuh mengalami hal yang sama kok, jadi nggak perlu takut gitu. Kuncinya tetap harus berani ya Mas. Maksudnya emang shifting kan nggak gampang ya. Pas kita sendirian doang terus tiba-tiba ketemu orang rame. Nggak ada masalah kok, nggak ada masalah. Harusnya nggak jadi permasalahan lah buat kita. Gitu. Bisa ya harusnya ya. Oke, dan ini pertanyaan selanjutnya dari Nanda. Izin bertanya Mas Wisnu, saya sudah lulus kuliah jurusan Tekim, sama nih kayak Mas Wisnu, dari 2019. Nah, pengalaman kerja minimal 2 tahun udah resign karena ngerasa nggak passionate di bidang industri sebelumnya. Apa yang harus dilakukan untuk bisa menambah portofolio untuk apply kerja di company lain ya? Karena posisinya sekarang udah bukan mahasiswa aktif yang notabene intern program itu requirement-nya mahasiswa aktif. Thank you. Gitu. Ya.
Oke, jadi kalau menurutku itu, kalau yang case-nya kayak gitu, kalau nyari pengalaman kerja itu emang agak sulit. Tapi yang jelas gini, misalkan aku fresh graduate nih, terus habis itu aku kerja di bidang tekim kan di Danone. Habis itu aku resign, tapi aku belum punya kerjaan lagi. Terus aku pengen daftar yang selain itu. Kamu coba daftar yang levelnya itu untuk entry level, jadi buat fresh graduate. Itu kalian bisa cari di LinkedIn dan kamu coba cari aja di LinkedIn itu misalkan kamu pengennya job marketing gitu di Indonesia, ya udah cari aja di LinkedIn marketing, tulis marketing dan di Indonesia itu kalian tuh bisa banyak banget ada opsi kayak misalkan associate marketing manager gitu misalnya, itu kan biasanya entry level bisa tuh. Dan apa namanya pengalamanmu itu yang misalkan kamu udah 2 tahun pengalaman di bidang itu gitu ya, tapi kan kalau di marketing belum punya pengalaman itu, nggak masalah, kamu coba aja daftar. Kalau misalkan untuk entry level, sebenarnya masih oke. Kalau misalkan gini, kadang-kadang di LinkedIn itu ada persyaratan gini, kalau misalkan kalian buka Unilever gitu, di LinkedIn Unilever gitu, kalian buka Unilever di Indonesia, itu lowongannya itu kebanyakan asisten bla 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 manager gitu, asisten manager gitu kan. Dan kalau kalian baca requirement-nya atau apa namanya persyaratannya itu ada kayak misalkan 3 tahun plus pengalaman di bidang ini gitu kan. Tapi sebenarnya kalau di Unilever itu mereka tuh believe kayak ya everybody bisa belajar lah gitu. Dan apa namanya yang tadi konsep nothing tulus itu, kalau bisa daftar aja nggak apa-apa. Lah buktinya dulu aku fresh graduate belum punya pengalaman sama sekali. Pengalamanku cuma di Denen tuh 6 bulan nggak dihitung sebagai experience karena 6 bulan tuh nggak dapat apa-apa sebenarnya. Jadi itu dihitungnya fresh graduate pun bisa masuk as a assistant manager. Jadi otomatis kalau misalkan beberapa posisi di suatu company itu kadang-kadang emang ditulisnya harus pengalaman ini pengalaman itu gitu. Tapi kadang-kadang tuh bisa kok kalian daftar gitu. Jadi menurutku yang paling penting adalah sekarang kamu coba sembari kamu nyari-nyari opportunity yang ada, jangan sampai capek gitu ya, maksudnya jangan sampai capek untuk nyari opportunity itu. Sama yang kedua, kamu coba ini, apa namanya ya, nggak apa-apa cari kerjaan yang ibaratnya tuh nggak relate sama, passion kamu dulu dan lain sebagainya, sambil nyari yang emang, kamu tuh suka gitu. Jadi kalau menurutku tuh, kalau dulu ya sebenarnya tuh passion-ku tuh sampai sekarang sih, sebenarnya passion-ku tuh bukan di logistik, tapi lebih ke marketing. Tapi sampai sekarang tuh belum dapat kesempatan ke marketing. Nah, kenapa sekarang nggak shifting ke marketing? Karena udah terlalu jauh. Jadi udah terlalu kayak udah 5 tahun kerja, aku harus dari bawah lagi istilahnya gitu. Tapi nanti di level atas itu tuh kadang-kadang kita tuh dapat opportunity. Misalkan aku udah jadi di supply chain tuh udah jadi leadernya gitu, udah jadi director gitu. Bisa aja nanti aku dialokasin ke marketing. Itu bisa banget. Jadi kalau di company-company yang aku pernah kerja itu sering banget kayak orang manajer logistik tapi dari sales gitu kan, itu kan kayak kok nggak nyambung gitu, tapi bisa, itu tuh suatu hal yang bisa. Apalagi kalau kalian itu udah levelnya udah di atas, yang udah nggak ngurusin istilahnya tuh operationnya secara kasarnya gitu lah. Kalau operation kan memang butuh orang yang skillful gitu kan, tapi sebagai manajer kalau kalian udah punya overview bisnis itu udah oke banget. Makanya ketika kalian punya kerjaan yang belum sesuai passion, nggak masalah kalau misalkan kalian emang nggak punya opsi untuk pindah sekarang, tunggu aja sabar sampai nanti tuh kesempatan tuh pasti ada gitu. Dan aku saranin kalau misalkan kalian emang butuh pekerjaan, kan ada beberapa orang yang emang nggak butuh kerjaan cuma buat relax aja, itu mungkin resign hal yang mudah ya. Tapi kalau buat aku untuk orang yang emang butuh apa namanya finansial gitu, otomatis kalau aku punya hal yang aku nggak bisa dikerjain itu resign itu bukan hal yang mudah gitu. Jadi otomatis aku harus dapat kerjaan dulu yang aku mau, baru aku resign gitu. Kayak waktu di Danan, aku masih di Danan, dapat tawaran dari Unilever, baru aku resign. Aku di Unilever dapat tawaran dari Amazon, udah dapat, baru aku resign gitu. Semoga menjawab ya. Jadi tetap cari-cari aja kesempatan kalau bisa. Kalau mau dari entry levelnya dulu aja nggak apa-apa gitu. So masih 2 tahun kan, masih baru lah. Oke, oke. Tapi sebenarnya personal branding kita pas ngambil pekerjaan pertama tuh penting nggak sih, Mas? Kayak bakal mempengaruhi nggak buat job-job selanjutnya? Sebenarnya kalau pengaruh buat job-job selanjutnya enggak, tapi kalau penting ya penting, karena memang pas interview kan yang dilihat ya dirimu kayak gimana gitu, pembawaan dirimu kayak gimana, pas interview kayak gimana, pengetahuanmu sampai mana gitu sih. Berarti emang shifting job tuh sebenarnya bisa ya, Mas, asal mau ya, walaupun mungkin Ya, ada obstacle-obstacle-nya ya. betul. Oke nih, ada lagi nih pertanyaan nih. Wah, siang Kak Wisnu,
aku pernah dengar Kak Wisnu cerita di AWS itu lebih santai, padahal handle semuanya sendiri. Apa sekarang kakak lebih bisa time management atau emang nggak seberat dulu? Terima kasih. Wow. Apakah tidak seberat di Unilever? Ya, jawabannya iya. Ada yang bercanda. Ini ada orang Unilever ya? Semoga nggak ada ya. Jadi memang kalau bisa dibilang kerjaanku yang sekarang itu dari segi yang dihandle itu jauh beda banget. Bedanya tuh beda banget. Barang-barang yang dihandle beda, kerjaannya beda, semuanya beda lah pokoknya. Cuman dari segi time management, aku nggak tahu apakah kerjaanku yang sebelumnya itu terlalu berat, apa emang kerjaanku yang sekarang terlalu ringan. Jadi aku tuh nggak tahu sebenarnya ini harus gimana. Jadi dulu tuh waktu kerjaan di sebelumnya, itu tuh aku ngerasa ya biasa aja ya, namanya kerja ya kayak gitu. Jadi otomatis kerja ya kayak gitu, kerja terus tiap hari tanpa menyadari kalau misalkan, oh ternyata kerjaanku berat. Sampai akhirnya aku resign, pindah ke Amazon, baru di situ nyadar kayak, kok gini gitu, kok lebih ringan gitu. Tapi yang jelas dari segi tanggung jawab, aku ngerasa kalau di Amazon itu jauh lebih gede. Kenapa? Barang-barang yang ku handle tuh jauh lebih berharga dibanding barang-barang yang di Unilever, karena di Unilever itu kan barang-barangnya fast moving consumer good kan, value-nya itu lebih kecil dibanding barang-barangnya sekarang. Cuman kalau dari segi challenge, menurutku lebih challenging di FMCG. Kenapa? Karena di FMCG tuh pace-nya tuh cepet banget. Kalian tuh benar-benar harus ngikutin ritme kerjanya cepet, pak gitu. Jadi kayak kalian habis inovasi ini selesai, langsung inovasi lainnya, terus produk baru launching ini, strategi ini, kalian harus ngelakuin ini gitu. Kalian tiba-tiba di kontak marketing, di kontak finance, di kontak sales gitu. Kalau di sini kalau di Amazon itu nggak se-fast moving gitu. Kita tuh lebih istilahnya tuh kerjaan ada setiap hari, cuman nggak yang apa ya namanya, nggak terlalu dinamis, nggak kayak FMCG. Karena FMCG itu tuh sama satu lagi, kalau ngomongin masalah FMCG itu barang-barangnya kan murah, tapi dan harganya itu dan price-nya itu lumayan sensitif. Misalkan kalian itu beli Rinso naik harga Rp100 aja udah buat ibu-ibu tuh kayak, oh ini lebih murah nih yang merek ini gitu, jadi beli merek lain gitu kan. Jadi yang namanya uang itu penting banget kalau di FMCG. Jadi kita tuh harus yang namanya istilahnya tuh dikit-dikit gimana caranya ya biar lebih murah. Jadi mikir terus otak itu. Kalau di Amazon, di IT company itu masalah uang itu kita tuh lebih mikirnya tuh ke inovasi. Jadi kayak inovasinya tuh cepet banget. Inovasinya tuh lebih cepet banget kayak, oh ini ada teknologi nih, langsung masukin teknologi ini. Mahal nggak masalah. Nanti kan lama-lama, yang namanya teknologi kan gini kan, kalau misalkan kalian dulu beli handphone Nokia aja udah mahal banget kan. Tapi sekarang teknologi kan itu makin murah gitu kan. Tapi apakah teknologi yang baru yang mahal itu nggak dibeli? Kan nggak. Pasti dulunya juga dibeli. Nah itu sama juga kayak tech company. Ketika ada teknologi baru, pasti langsung masuk, harganya mahal banget, nanti lama-kelamaan inovasi lagi, jadi inovasinya lebih cepat, kita handle barangnya juga lebih cepat, tapi nggak secepat, nggak seribet FMCG, karena kalau FMCG itu udah cepet, ribet lagi, apa-apa harus murah gitu. Jadi makanya aku bisa bilang bahwa di sini itu lebih ringan, lebih terhandle, time managementnya lebih oke. Aku bisa sore itu udah selesai kerjaan, udah nggak pernah ngerjain apa-apa lagi, itu lebih bisa ke handle karena emang aku udah terbiasa dulu di FMCG itu ritmenya jauh lebih cepat dibandingkan di tech company gitu. Aku nggak ngomongin masalah ini ya startup company, tech company yang kayak Gojek, Shopee gitu. It's different market lah. Kalau Amazon itu kan cloud computing company, itu bisnisnya beda gitu. Jadi kalau di cloud computing company, aku bisa bilang bahwa itu tuh lebih nggak pace-nya tuh nggak secepat FMCG gitu. Makanya aku bisa bilang lebih ringan. Berarti karena udah terlatih ya Mas sebelumnya. Betul. Kayak karena ritme yang sebelumnya mungkin lebih gitu. Iya, lebih cepat dulu. Oke, nih ada pertanyaan juga nih dari Via, manajemen UGM. Aku mau tanya Kak Wisnu kan banyak dihadapkan dengan hal dan tantangan baru dan mungkin itu menimbulkan stres. Nah, sejauh ini gimana sih cara kakak untuk menghandle stres dalam bekerja biar kita bisa tetap doing a good work and being professional? Thanks in advance, Kak. Oke, kalian tahu istilah healing kan? Nah, itu real banget kalau di dunia kerja. Kalian tuh bener-bener harus healing, tapi ya healing ngabisin duit sih gitu. Jadi kalau aku sendiri sih coping mekanismenya, alhamdulillahnya aku tuh selalu dikelilingin sama orang-orang di lingkungan kerja yang asyik gitu ya. Jadi even though kita tuh menderita bareng-bareng gitu. Jadi kalau aku sendiri karena tipikal orangnya juga sering ngobrol gitu, otomatis kalau setiap pulang kerja gitu tuh biasanya tuh kalau masih ada temen gitu ngajakin dinner bareng gitu, itu something yang kecil-kecil tapi
bisa membuat kalian tuh lebih rileks gitu dalam kerjaan. Jadi nggak terlalu pusing gitu. Sama yang kedua, senangnya itu kalau zaman-zaman, kalau sekarang mungkin nggak terlalu ya, karena udah memasuki jenjang bapak-bapak pergaulannya gitu kan, udah banyak bapak-bapak. Kalau dulu waktu masih baru masuk Unilever, itu temanku sebaya, banyak banget yang teman sebaya gitu. Ada beberapa yang emak-emak gitu lah, cuman mamanya umur ya umur 30-an gitu, jadi masih oke gitu. Tapi dulu di Unilever tuh peersku tuh banyak banget yang teman sebaya. Itu juga ngebantu aku banget sih buat stress release banget gitu. Jadi kayak cerita kita tuh relate gitu. Jadi ketika kita capek, kita ngeluh, ya udah gitu ke mereka, terus mereka juga dengerin karena mereka juga mengalami hal yang sama gitu. Terus otomatis kita juga sering kayak ngadain liburan bareng dan sebagainya. Dan emang yang dibilang healing itu tuh emang benar, emang kita tuh butuh healing. Tapi kita harus melakukan apa-apa tuh in moderation. Jadi kayak sedang-sedang aja gitu, nggak usah berlebihan gitu. Terus sama yang kedua, kalau pas liburan itu diusahakan jangan kayak bawa kerjaan dan sebagainya. Beresin semua kerjaan sebelum liburan gitu. Sebenarnya kalau kalian cuti itu, kalian tuh harusnya punya hak, harusnya ya, karena itu di company-ku culture-nya kayak gitu. Tapi aku dengar dari teman-temanku yang lain itu ada beberapa company yang kalau misalkan liburan diganggu itu ya hal yang wajar gitu. Tapi kalau tempatku dulu, ya udah as long as kerjaan kita kelar, ya udah kalau pas liburan ya jangan diganggu karena kita emang nggak mau liburan diganggu gitu. Terus sama ini sih apa namanya lebih itu sih sama teman-teman tuh kadang-kadang obrolannya tuh kemana-mana tapi suatu hal yang bermanfaat gitu. Misalkan kita tuh jadi melek misalnya ngomongin finansial gitu kan. Kita jadi ngomongin masalah saham dan lain sebagainya. Itu suatu yang obrolan-obrolan yang bermanfaat dan juga somehow tuh jadi stress release kita gitu. Jadi gitu sih kalau menurutku pentingnya lingkungan tuh penting. Kalau misalkan kalian berada, kan ada kadang-kadang orang kayak, tapi kan aku tuh di lingkungan yang toksik kerjanya nih gitu. Ya resign, jangan bertahan di situ. Nggak ada yang canda, ntar dulu. Jadi jangan resign dulu. Kalau misalkan kalian di lingkungan yang toksik, tapi kalian butuh kerjaan itu, ya udah cari-cari aja dulu kerjaan yang lain, sabar-sabarin aja gitu. Sabar-sabarin dulu, sabar. Tapi jangan sampai meninggal ya. Jadi sabar, kalian coba cari aja di luar opportunity lain gitu. Karena sebenarnya kalau lingkungan kerjanya toksik itu nggak enak banget. Aku sih personally belum pernah ngalamin. Cuman kalau karena temanku tuh dulu pernah ada yang pindah departemen, tapi ternyata di departemen itu dari bos yang nggak enak, bisnis partnernya nggak enak gitu. Jadi otomatis dia ngerasa, bukan yang toksik sih, tapi lebih ke arah nggak enak aja diajak kerja bareng gitu. Jadi dia tuh ngerasa kayak, wah gue harus pindah departemen nih, gue harus pindah ke lingkungan yang ini nih. Jadi dia tuh ngerasa kayak emang itu bukan tempatnya gitu. Jadi dia nyari-nyari di luar juga gitu. Jadi kalau misalkan kalian dapat tempat yang toksik, itu bukan tempat yang bagus sih buat kalian berkarir gitu. Tempat berkarir yang enak tuh alhamdulillahnya yang aku alamin gitu, kayak teman-temannya very supportive, bosnya juga very supportive, kita juga dekat satu sama lain. Makan siang tuh nggak ada istilahnya makan siang sendiri, makan siang selalu bareng-bareng, gerombolan gitu-gitu. Itu lingkungan kerja menurutku asik sih gitu. Berarti penting banget ya Mas sebenarnya lingkungan tuh, karena ya masa kita stres sendiri ya kan ya? Betul. Jadi emang harus punya istilahnya tuh gimana caranya kalian ngatasin stres. Sebenarnya banyak orang-orang yang ngatasin stresnya nggak pakai teman gitu. Tergantung kalian masing-masing. Ada yang cuma nonton drakor aja udah seneng gitu kan. Ya nggak apa-apa, dan nonton drakor gitu loh. Jadi jadi ketika kalian tuh kalau kerja tuh jangan kayak seharian kerja terus itu, jangan ada breaknya. Waktu itu di Unilever tuh dulu waktu aku di demand planning emang sering kayak tidur jam 2 jam 3, tapi itu sebenarnya jam 7 sampai jam 9 aku tuh ada break dulu gitu. Misalkan aku nonton atau aku tidur sebentar gitu baru lanjut kerja lagi gitu. Berarti emang harus tahu sebenarnya kita sendiri tuh kalau relax tuh butuhnya apa gitu ya. Iya. Karena beda-beda kan ya pasti ya. Iya, kalau butuhnya duit susah sih sebenarnya. Oh ya benar. Nggak jadi relax. Oke nih, ada dari Hana lagi nih. Ketika background kita tidak inline atau tidak sesuai dengan pekerjaan atau posisi yang saat ini dipersiapkan, menurut Kak Wisnu, bagaimana caranya agar tetap bisa adapt dengan tanggung jawab yang diberikan dan tetap bisa menjadi yang terbaik di sana? Oke. Sebenarnya kalau ini tuh tergantung kalian proses belajarnya secepat apa. Jadi kalau misalkan kalian memang tidak sesuai background-nya, diusahakan kalian tuh emang orang yang gigih gitu loh buat belajar gitu. Jangan sampai kalian tuh kayak, misalkan aku dulu di manufacturer terus masuk ke logistik, terus ternyata aku tuh nggak belajar, maksudnya aku tuh nggak mau spend waktu lebih gitu. Misalkan, karena aku bilang kan di 3 bulan pertama itu
hell banget buat aku karena aku harus belajar ini, belajar itu dan lain sebagainya. Karena emang aku mau ngelakuin itu gitu. Kalau misalkan bayangin kalau orangnya itu emang nggak mau, ya udah, aku udah jam 5, aku udah nggak mau kerja lagi, aku udah nggak mau belajar lagi. Ya pasti akan lebih lama dan otomatis karirnya juga akan lebih lambat gitu kan. Jadi otomatis kita juga akan susah gitu. Misal bos kalian juga akan susah kayak, ini anak kok nggak nangkep-nangkep gitu. Padahal apa namanya udah berapa bulan gitu. Jadi semakin sebenarnya tuh lebih ke arah kalau kalian mau shifting kerjaan di luar background kalian tuh lebih ke arah komitmen kalian tuh kayak gimana, terus kayak kalian tuh mau nggak belajar hal lebih gitu, karena kalian tuh benar-benar dari nol, kalian akan dibandingin sama rekan kerja yang udah jauh di atas kalian pengalaman kerjanya gitu, dan kalian tuh diminta harus ngimbangin mereka gitu, jadi otomatis kemampuan kalian belajar, terus kemudian kegigihan kalian belajar tuh di situ tuh diuji banget. Jadi otomatis dulu tuh kenapa aku sampai malam, ya karena aku tuh kalau malam tuh kayak jadi ngulangin lagi. Bahkan dulu tuh sempet kayak 3 bulan pertama itu semua meeting tuh aku record. Jadi apa namanya, setiap ada meeting tuh aku izin record. Malamnya tuh ulangin kayak meeting tadi tuh ngomongin apa sih? Oh istilah ini apa sih? Oh korelasinya sama diskusinya apa sih gitu. Jadi emang harus mau belajar dan harus apa namanya tetap konsisten gitu dan ya udah ini yang aku mau dan aku harus belajar hal itu gitu. Itu lebih ke arah kegigihan kalian belajar aja sih, jangan sampai kalian udah mau shifting, aku mau shifting tapi kalian juga males, ya itu sama aja gitu. Berarti usahanya harus lebih double ya Mas sama orang dari orang yang emang udah Iya, inline gitu. iya. Tapi itu pasti di awal-awal doang. Kalau ketika kalian udah tahu core bisnisnya, udah tahu kerjaan kalian tuh apa, role kalian di bisnis itu apa, pasti kalian udah ngerti lah. Kayak misalkan mengambil keputusan tuh bisa cepet gitu. Misalkan dulu aku di logistik kan masih baru kan, terus aku kayak sering ngobrolnya sama finance gitu. Ini logistik butuh budget segini, gini, gini, gini. Ini kalian bisa ada project apa gitu. Ya udah nanti aku bisa bisa ngasih decision, oh iya kayaknya masih ada di sini nih, masih ada di sini dan sebagainya gitu. Jadi otomatis the way kalian belajar itu juga matters banget ketika kalian shifting gitu. Ya semangat ya teman-teman yang pengen shifting karena ya kan dari kata Mas Wisnu tadi misalkan kita kerja apa sekarang bisa jadi mungkin belum passion kita, bukan passion kita, jadi bisa diubah. Iya, jadi dulu tuh aku sedikit cerita juga awalnya kenapa aku bisa shifting kerjaan, karena dulu waktu itu di teknik kimia itu ada namanya kayak study tour gitu ke pabrik-pabrik itu. Nah, pas di pabrik itu, mohon maaf lahir batin nggak suka banget aku di pabrik. Jadi kayak pas masuk waktu itu tuh di Badak LNG di Bontang sama Pupuk Kaltim gitu. Itu tuh suasananya berisik, panas, terus apa namanya? Banyak banget suara mesin-mesin gitu, dan waktu aku di Danone pun itu pabriknya tertutup karena pabrik susu kan, tapi tetap aja nggak berisiknya mesinnya itu tuh nggak maksudnya nggak sejalan aja lah gitu. Akhirnya termasuk salah satunya kenapa aku nggak mau masuk BUMN sama PNS juga sama, culture-nya juga nggak fit gitu. Akhirnya aku merasa kayak oh ya udah aku berarti nggak cocok di sini gitu. Akhirnya mulailah shifting gitu. Mas aku tuh sempet deh kayak dengar beberapa temen gitu yang pas mau daftar kerja tuh kayak bingung pengen mentingin uang dulu, nyari uang dulu atau mentingin passion dulu ya gitu. Apa sebenarnya bisa sejalan apa gimana tuh? Sebenarnya tergantung sih, maksudnya tergantung orangnya. Kalau misalkan aku dulu karena butuh uang, ya udah motivasiku uang, uang dan uang gitu kan. Makanya sampai sekarang tuh aku belum pindah ke passionku karena dulu tuh yang penting, oh ya udah masuk multinational company. Kenapa aku bisa masuk Unilever padahal posisinya di logistik dan beda banget sama backgroundku? Karena dulu tuh aku mikir kayak udah bodo amat sama posisinya. Unilever udah nawarin kamu duit lebih gede, otomatis aku pindah gitu, as simple as that gitu. Jadi motivasi orang tuh beda-beda. Ada tapi orang yang kayak, oh aku nggak butuh duit gitu, aku butuhnya cuma yang penting kerja, ya udah mending cari pengalaman, yaitu pasti mereka akan milih yang passionate dulu, yang sesuai passion mereka gitu. Nggak uang tuh nggak matters buat mereka gitu. Dan ya tapi along the way sebenarnya ya berarti sebenarnya bisa dibilang bahwa passionku ya adalah uang-uang juga gitu kan. Jadi menurutku itu tergantung orang masing-masing dan tergantung kondisinya masing-masing. Jadi saranku kalau misalkan kalian emang finansialnya butuh support, aku saranin ya kalian pilih yang uangnya gede dulu. Passion itu kalian kan juga belum tahu kan sebenarnya nanti di dunia kerja, siapa tahu. Sebenarnya gini, aku tuh passion di marketing, tapi sekarang di logistik apakah aku nggak betah gitu? Betah, aku betah. Aku suka kerjanya di logistik dibandingkan di pabrik, karena di pabrik tuh benar-benar nggak suka sama sekali. Tapi di logistik ini, di supply chain gitu, aku tuh suka banget kerjaannya gitu. Even though itu sebenarnya aku masih pengen ke marketing gitu misalkan gitu. Jadi yang namanya passion itu kita bisa lihat lah nanti siapa tahu punya passion lainnya gitu. Jadi otomatis cari aja sesuai dengan kebutuhan kalian dulu, butuhnya apa gitu. Berarti emang sebenarnya passion tuh
bisa aja nanti pas kita udah nyoba kerasa Iya. passionate nih kita gitu. Betul. Oke. Oke, udah pukul 14.51 teman-teman, udah cepat sekali ya. Banyak banget loh pertanyaannya dan seru-seru. Mungkin Mas Wisnu bisa nih ngasih closing statement nih buat teman-teman. Jadi kalau dari aku sebenarnya yang penting tuh kalian tuh jangan apa ya namanya takut nyoba-nyoba gitu. Ketika kalian tuh mau shifting, kalian mau define karir kalian tuh jangan ragu gitu. Yang tadi aku bilang kayak nothing tulus lah. Kalian tuh kalau daftar kerja tuh kalian nggak ada ruginya gitu. Yang rugi tuh perusahaan nge-review kalian semua gitu. Tapi kalian tuh nggak ada rugi waktu, nggak ada apa dan lain sebagainya. Kalian tuh coba aja gitu. Dan in the end of the day itu sebenarnya you are the only one who prevent yourself to achieving your dream. So believe in yourself. So you're gonna be unstoppable. Jadi kayak jangan sampai kalian tuh sebenarnya cuma orang yang istilah menghalangi kalian untuk mengachieve dream kalian, mimpi kalian tuh ya kalian sendiri gitu. Jadi kalian harus percaya diri. Jadi kalian tuh bisa lah ngelakuin apa aja yang kalian mau gitu. Kalau misalkan belum keterima, dan itu belum rezeki. Itu karena rezeki orang again masing-masing. Jadi kalau misalkan kalian terus berusaha ya insya Allah rezekinya ada gitu. Ini terakhir nih Mas Wisnu, aku penasaran. Mas Wisnu biasanya ngebooster keberanian buat mencoba atau apapun itu tuh gimana tuh? Karena kan banyak banget dari kita yang takut Kak, takut nyoba, takut apa ya kata Mas Wisnu tadi. Kalau aku sendiri sih kayak bodo amat. Dulu aku sempat ada satu company yang aku daftar. Kalau kalian tahu McKinsey itu business consultant. Jadi McKinsey ini ya udah aku waktu itu cuma nyoba-nyoba kayak karena waktu itu lagi intern kan, terus internnya kayak gabut gitu, terus akhirnya coba-coba cari kerjaan gitu, terus akhirnya daftar waktu itu Unilever sama satu lagi itu McKinsey. McKinsey itu waktu itu lagi nggak jadi bukaan gitu, teman. Waktu itu aku di situ ada career itu bisa ngedrop CV gitu di situ, so aku drop CV di situ, ternyata dipanggil sampai case interview 1, habis itu udah nggak keterima, ya udah gitu kan. Nah, di situ tuh aku tuh baru sadar itu tuh hal yang menurutku lumayan berharga buat aku adalah ketika aku masuk Unilever, aku tuh ketemu anak finance. Nah, anak finance ini tuh bilang kalau dia tuh pengen masuk McKinsey. Terus aku bilang, aku pernah dipanggil McKinsey gitu kan. Terus dia kaget gitu, loh kok bisa dipanggil gitu? Lu ranking 1 ya? Enggak ranking 1. Ranking 2 juga enggak gitu kan. 10 besar enggak gitu kan. IPK aku mediocre gitu kan. Terus sampai dia bilang ya, kok bisa sih dipanggil McKinsey? Karena McKinsey ternyata mereka tuh biasanya manggil tuh top 2 di kelasnya gitu loh. Jadi either IPK 3,9 dan lain sebagainya, achievement-nya luar biasa, itu baru dipanggil ke sana. Tapi dulu aku dipanggil itu pas temanku si finance ini lihat CV-ku, mungkin karena aku sering ikut lomba dan lain sebagainya gitu. Jadi tanpa ku sadarin tuh sebenarnya aku tuh bisa loh masuk, maksudnya dipanggil McKinsey even sampai interview 1 gitu, case interview pertama. Jadi bisa dibayangin kalau misalkan aku nggak nyoba, ya aku nggak pernah tahu gitu kan. Dan kalau nggak terima, ya udah nggak masalah, nggak ada ruginya juga buat aku dan itu buat pengalaman aja gitu. Bahkan dulu tuh aku sempet kayak pas masih kuliah aku sempet daftar perusahaan gitu. Kalau misalkan perusahaannya aku daftar terus dipanggil interviewnya ke Jakarta. Aku kan di Jogja waktu itu. Terus kalau ditanya, aku pasti nanya balik kayak, ini dikasih biaya ongkos nggak? Enggak, ya udah aku nggak usah berangkat gitu. Yang rugi nggak ada kan, nggak ada yang rugi juga. Karena waktu itu aku juga nggak mau rugi, nggak mau modal yang istilahnya itu aku belum tahu gitu. Jadi waktu itu yang manggil aku ke Jakarta waktu masih kuliah dan aku ladenin itu Danone sama Unilever karena dua itu mereka itu mau ngebiayain peserta kandidatnya itu untuk berangkat ke Jakarta. Tapi untuk beberapa perusahaan itu nggak mau, ya udah, aku juga nggak maksa gitu kan. Nggak ada yang rugi juga di sini gitu. Jadi otomatis kalian nggak perlu takut kayak di blacklist perusahaan atau apa. As long as kalian tuh daftarnya dengan good manners ya oke lah gitu. Berarti nothing tulus tadi penting banget ya Mas. Betul. Oke, kita bakal membacakan 3 pertanyaan terbaik. Mas Wisnu mungkin ada nama nih buat kira-kira pertanyaan ini. Aku serahin dari panitia aja deh. Oke deh, kita udah ada 3 ya. 2 ya? 2 atau 3? Oh, 2 nama. Oke, ada Mbak Rasya. Ada Kak Rasya sama siapa? Sama siapa ya? Sama Mahardika. Oke. Boleh say hi dulu. Mana ya? Kak Rasya dan Kak Mahardika. Oke, pokoknya 2 orang itu ya yang dapat pertanyaan terbaik. Jadi nanti akan
akan diberikan apa sih, semacam hadiah lah dari panitia ya. Nanti bakal dihubungi sama panitia. Oke, kita mau foto bersama dulu nih teman-teman. Pasti udah nunggu kan dari tadi pengen foto bareng Mas Wisnu ya kan? Aku tahu kok kalau teman-teman mau. Ayo open cam dulu yuk, bisa yuk open cam yuk. Bisa. Siapa aja pemenangnya? Pemenangnya tadi pemenangnya tadi Kak Rasya dan Kak Mahardika. Aku tulis di kolom chat ya. Salah, maaf Mas Oka, maaf kok ini everyone ya. Oke, ini pemenangnya ya. Bisa open cam dulu teman-teman, biar kita bisa foto bareng Mas Wisnu. Pasti semua pengen foto bareng Mas Wisnu kan? Aku sangat tahu. Oke, bisa mungkin Mbak co-host dibantu untuk foto bersamanya. Open mic aja Mbak, biar aba-abanya. Oke, jadi yang aba-abain Mbak co-host aja, Mbak Ria atau Mbak Sofi. Kok hilang ya? Mana ya mereka ya? Wow, ramai ya. Bagus, bagus, bagus. Ayo Mbak co-host, kita mau foto nih. Bisa langsung di aba-abain aja. Biar sekalian ngeklik gitu. Oke teman-teman, udah ready semua ya. Ini aku hitung ya bareng-bareng. Jadi per slide, ini karena ada 4 slide. Tiap slide-nya 2 kali foto ya. 1, 2, 3. Oke, bentar. Oke, lanjut ya teman-teman. Ganti gaya. 1, 2, 3. Oke. Sekarang untuk slide kedua. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, sekarang slide ketiga. Rame juga ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, sekarang slide terakhir. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, sip. Makasih teman-teman. Oke, makasih ya Mbak Sofi udah motoin kita sama Mas Wisnu. Ya, kita udah difotoin bareng-bareng nih teman-teman. Oke, sekarang sudah pukul berapa ini? Oh, sudah pukul 3. Pas ya acara kita ya. Antusiasmenya juga sangat oke ya Mas Wisnu. Seru ya. Mas Wisnu senang nggak? Mas Wisnu coba dong kasih kesan. Seru banget bisa sharing-sharing hari ini gitu ya di Sabtu-Sabtu. Aku pikir nggak akan ada yang datang karena weekend kan. Ternyata antusiasmenya juga banyak gitu. Jadi luar biasa. Thank you banget buat tim dari CDC yang udah ngundang juga. Oke, makasih juga Mas Wisnu. Tapi emang rame banget Mas. Ini kita sampai buka live YouTube karena tadi banyak banget yang komen, Kak buka live YouTube dong, kita pengen banget ketemu Mas Wisnu dan sebagainya. Jadi kita kabulkan ya, karena kita sangat menyayangi teman-teman semua. Itu deh pokoknya. Oh iya, teman-teman aku mau mengingatkan untuk jangan lupa mengisi form presensi di link yang diberikan di kolom komentar agar mendapat e-sertifikat. Nah, terus habis itu jangan lupa juga buat mengupload di story Instagram soal review majalah Mihealth seri karir edisi Mei 2022. Nah, hasil reviewnya kita tunggu paling lama itu 29 Mei ya, teman-teman, di pukul 23.59. Jangan lupa tag @CDC Visipol UGM. Oke, sepertinya
kayak gitu dulu ya teman-teman. Aku harap kita bisa ketemu sama Mas Wisnu lagi di lain kesempatan, ngebahas hal-hal yang lebih seru lagi. Oke, kayak gitu aja. Oke, makasih banyak ya Mas Wisnu, makasih banyak teman-teman semua. Sama-sama. Makasih semua. Dadah.